Saya akan cerita sedikit tentang tradisi hujjah. Dulu ulama itu kelihatannya sederhana, tapi kalau berargumentasi itu hebat. Tadi Gus Zofur menyebut kitab Mbah Hasyim itu mengharamkan kentong. Beliau masyhur itu punya kitab namanya Al-Jasus an Tahrimin Nakus. Intinya kentong itu haram. Secara dalil ini meyakinkan sekali, karena ketika Rasulullah rembukan sama sahabat, kita dengan apa memaklumatkan orang kalau waktu sholat masuk? Ada sahabat yang usul pakai kentong, dzaka lin nasara, itu Nasrani. Ya pakai buk itu semacam trompet besar, dzaka lil yahud. Kemudian ada yang usul kalau gitu api ya Rasulullah, dzaka lil majus. Sehingga dari hadis itu Mbah Hasyim berpikir kentong itu haram. Tapi Mbah Fakih Mas Kumambang itu mengkritik Mbah Hasyim dengan ngarang kitab Hazur Ru'us an Tahrimin Nakus. Jadi beliau ngomentari kitab itu sambil geleng-geleng kepala. Kitab kok keliru nganti ngono itu. Jadi cara pikirannya siapa Ki Fakih. Kentong di Indonesia itu kanggo wedhus dicolong gitu. Pos kampling gitu. Kalau ada banjiran ya kentong, ada maling ya kentong. Jadi nggak ada persamaan sama sekali dengan kentong yang milik orang apa? Nasrani. Sehingga di pondok saya itu ada kentong tapi jelek sekali. Karena itu satu-satunya cara supaya beda dengan kentong yang di gereja. Kalau elek kan mirip kentong di pos kampling. Itu ya agak-agak ilmiah sedikit. Dulu ceritanya Gus Zofur itu saya teruskan. Itu singkat cerita, itu kalau yang di kejadian di Termas itu Mbah Dimyati sudah nyuruh semua kentong disembunyikan karena mau ada Mbah Hasyim. Cerita itu mukarrar di Kiai Fakih sama di Kiai Dimyati Termas. Setelah kentong dikumpulkan semua, Mbah Hasyim datang, seneng, ngiranya Syekh Dimyati ini sependapat dengan beliau, yaitu sama-sama nggak ada kentong. Tapi setelah itu ada santri yang matur, Mbah Dim pun beres kentong pun kula delikno sedanten. Itu di depan Mbah Hasyim. Jadi GR-nya Mbah Hasyim bahwa Mbah Dim itu sependapat akhirnya hilang. Ternyata ini akal-akalan toh gitu. Karena santrinya matur, Mbah Dim pun beres sedanten kentong beduk sudah disingkirkan. Itu di depan Mbah Hasyim. Saking lugunya santri, nah saking ikhlasnya agak ngerti mahalus syahid ini adalah Mbah Hasyim. Saya mau meneruskan cerita Gus Zofur. Dulu ini cerita dulu. Dulu Mbah Mun ngaji di Lirboyo, tapi Kiai Makhrus ngaji sama Kiai Khalil Harun. Kiai Khalil Harun itu adik juga sekaligus muridnya Mbah Umar Harun. Mbah Umar Harun itu generasi kedua setelah Mbah Ghazali. Beliau menantunya Mbah Ghazali, tapi ya sudah ponaan. Sehingga tradisi ini penting karena saya berkali-kali bilang di mana-mana. Status orang tua dan mbah itu adalah terserah anak cucunya. Bukan terserah mbahnya, tapi terserah anak cucunya. Saya tidak akan bosan mengingatkan ini. Saya pernah di makamnya Nabi Yakub, itu ya dikemuli bendera Israel. Di makamnya Nabi Dawud. Nabi Ibrahim juga dekat sinagog. Sehingga Quran membela Nabi Ibrahim disebut maka anak Ibrahimu Yahudi wala Nasrani. Karena ketika beliau berposisi di Israel, kemudian penguasanya adalah Yahudi, bisa saja makam ini ditulisi dan distatuskan ala Yahudi. Ya seperti Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nabi yang kita yakin tentu berkeyakinan beliau orang baik, orang muslim, orang mukmin, tapi karena di desain mereka ya dikemuli bendera Israel dan disebut Abul Yahud. Karena kita tahu nama lain dari anaknya Nabi Yakub adalah Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sehingga perasaannya orang Yahudi menjadi Yahudi itu yang ngikuti mbah-mbahnya. Nah khawatir saya ketika buyut-buyut kita kaya. Buyut saya itu orang kaya dulu, namanya Badur Rahman. Itu kaya sekali, tanahnya banyak. Dulu cerita Mbah Hasyim ya kaya sekali. Mbah Maksum juga kaya, Mbah Abdul Aziz juga kaya. Karena dulu itu inginnya kiai itu yo ketok sugih lah, gak ngel-ngelo santri. Tapi nanti kalau cucu-cucunya sudah ndak alim, itu tidak dianggap punya tanah itu karena untuk fasilitas santri. Aku tak kedonyan, mbah-mbahku ya kedonyan gitu. Buktinya tanah yombo gitu. Karena dia akan menafsiri sesuai cara berpikir. Makanya sanad keilmuan yang diceritakan Gus Zofur itu harus diulang-ulang. Kalau nggak diulang-ulang, maka kita akan berpikir sendiri untuk menafsirkan masyayikhon al-kiram atau ajdadan al-kiram. Nah,
Ini yang bahaya, yang sering Quran mengingatkan. Jadi ada status yang disematkan oleh anak cucu kayak orang Yahuda tadi. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim itu menstatuskan mbah-mbahnya yang bernama Ibrahim itu Yahudi. Sampai Quran sendiri yang bela makana Ibrahimu Yahudi wala Nasrani. Karena secara geografis sekarang Ibrahim di Israel dan otoritas itu juga milik mereka sehingga mereka bisa masang-masang atribut yang menunjukkan kalau itu Yahudi. Beberapa al-alim al-alamah yang minnah itu sudah wafat dan kadang-kadang zuriyahnya itu tidak kita. Kalau sekarang orang bahasakan kubu sebelah. Akhirnya ya nggak boleh dikholi, nggak boleh diziarah. Terus seakan-akan yaktaduna bi ra'yi, seakan-akan mereka berpendapat dengan pendapat syekh ini padahal enggak. Nah, sehingga tradisi ketersambungan sanad tadi baik secara genetik atau secara asbab itu harus terjaga. Saya beberapa kali banyaklah sering diceritain Mbah Mun. Dulu Mbah Munawir ini cerita ya, Mbah Munawir itu saking senenge kitab, ben santri ini iso ngaji kitab. Itu kalau ada alumni Lirboyo, alim disuruh baca muin di sini itu Mbah Munawir ikut. Saking ingin tasjeknya, ingin ngajari santri bahwa ngapal Quran itu hafal tok, tapi yo paham. Dan penggalinya Mbah Munawir itu sampai klimaknya dulu Mbah Zaini itu nate nikah sama Nyai Komariah kalau nggak salah binti Karim binti Manap. Punya putra Gus Habib Gus Toha yang diantara putrinya dinikahi Gus Rozin ini. Terus akhirnya kesampaian juga ketika Mbah Munawir punya mantu alim alamah namanya Mbah Ali Maksum, angsal Nyai Hasyimah. Sampai pondok Kramcak ma'ruf bil ilmi, terutama ilmu sorof dulu karena Mbah Maksum itu komplain, fa'ala ya fulu kok terus fa'lan ya fa'ala ya fulu ya uf'ul gitu kan, masuk fi'il kok jejer isim gitu. Jadi dulu kata Mbah Mun itu ada persaingan ilmu sorofnya Mbah Maksum Ali Kuaron sama Mbah Ali Maksum Jogja. Jadi walian tok, yang satu Maksum Ali Kuaron, yang satu Ali Maksum. Ya itu dulu saingan ngarang sorof. Nah ini yang menang siapa? Ya terserah duriannya. Kalau duriannya keren ya menang karena terserah yang kampanye. Saya bayangkan adekan Mbah Zubair tidak punya anak sealim Mbah Mun, mungkin kalau Mbah Zubair juga tidak sewow kalau punya putra Mbah Mun, karena saya berkali-kali bilang kalau dalam syair Arab itu kama takarroma, kadang dilafatkan kama tasyarrofa bi Muhammadin adnanu. Orang berpikir Adnan itu siapa? Itu karena ada Nabi Muhammad SAW. Orang mencari-cari Mbah Mun itu mencari Mbah Zubair karena ada Mbah Mun. Orang mencari Mbah Dahlan karena ada Mbah Zubair. Wong kok alime ngono iku bapake sapa? Wong kok alime ngono iku putune sapa? Tapi kalau kita ini sudah ndak alim, ini orang sudah nggak tertarik nyari-nyari leluhurnya karena dianggap selesai. Jadi yang dengan tanda kutip yang menghabisi mbah-mbahnya itu ya mesti cucunya. Ini mau ngamuk, mau peringatan, tapi ini juga peringatan pada diri saya sendiri. Jadi sehingga zuriyah ini penting. Kenapa para nabi mesti donga zuriyatan thayyibah? Kenapa selalu berpikir tentang zuriyah? Wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Karena zuriyah ini yang nanti bisa menstatuskan leluhurnya. Seperti tadi cerita Mas Maftuh, ini tak puji betul, saya hari ini tidak ingin gojlok supaya kewalian saya tidak tergerus oleh kedoliman. Saya pernah diceritain Gus Zofur, juga sering baca buku tentang Mbah Maksum. Dulu Mbah Maksum kalau wasiat kembali ya gitu, kamu harus NU dan harus mempertahankan NU, tapi tidak dengan cara membenci Muhammadiyah. Dulu Mbah Mun juga sering cerita, dulu Mbah Hashim itu ngaji Syekh Mahfud. Nah, Mbah Ahmad Dahlan dulu namanya Darwis sering ngaji sama Syekh Khotib Minangkabau. Zaman itu Syekh Khotib sudah modern, sudah ikut gerakan Abdu, gerakan Almanar. Sehingga bawaannya Mbah Ahmad Dahlan ini agak agresif. Yang Mbah Hashim karena hanya mulazim di Syekh Mahfud, hanya sesekali ngaji Syekh Khotib, beliau lebih seperti itu. Dan dua beliau ini sama-sama pernah ngaji Mbah Soleh Darat di Semarang, Mbah Hashim sama Mbah Ahmad Dahlan yang dulu namanya Darwis. Jadi ini masih min minuskatin wahidah mimam bain wahid. Sehingga kita tidak kaget ketika Mbah Ali Maksum mengomentari Muhammadiyah itu masih ahli sunnah wal jamaah. Makanya nanti terakhir saya baca kitabnya Mbah Ali dan sering saya pelajari. Andai kan kita ini sepakat dengan ilmu, ya kita tahulah. Kalau Abu Hanifah itu tidak kunut, Imam Syafi'i kunut, berarti kunut itu mazhabnya Abu Hanifah, bukan mazhabnya Mbah Ahmad Dahlan. Apa tidak kunut itu mazhabnya Abu Hanifah, bukan mazhabnya Mbah Ahmad Dahlan. Kita kunut itu mazhabnya Imam Syafi'i, bukan mazhabnya Mbah Hashim. Ini semuanya masih dalam bingkai ilmu.
Adzan qabla subhi juga riwayatnya jelas. Tidak adzan ya sudah perilaku kita sudah jelas. Dulu Mbah Mun sering didik kita gitu. Saya sering dengar cerita kalau dulu Pak Arif Fakhruddin begitu hormat sama Mbah Ali, apalagi zuriyahnya Mbah Azhar Basir, karena beliau dulu do ngaji di Termas. Dulu itu nggak ada masalah karena semuanya dianalisis pakai ilmu. Tapi sekarang pakai identitas, yang kunut tuh NU, yang nggak kunut Muhammadiyah. Berarti Abu Hanifah itu Muhammadiyah, Imam Syafi'i itu NU. Berarti Imam Syafi'i itu ya anak buahnya Ki Miftahul Ahyar kira-kira gitu kan. Nah, kan anak buahnya Pak Said Akil. Kan terjadi repot. Dulu kita ini pengagum ilmu, bukan pengagum perbedaan. Sehingga di sini yang saya kagum dari sekian ceritanya Mbah Ali Maksum, supaya kitab ini to the point, supaya nggak lama-lama karena waktunya juga. Nanti kalau kemalaman ini kena semprit ini sudah. Ini diantara yang diceritakan Bali itu unik. Imam Syafi'i itu sering tawassul, sering wasilah sama siapa itu? Abu Hanifah. Ini sudah tak petakan, saya baca yang sensitif lah, so yang ini ya. Ziyar al-Babus Samin, terus sebentar ini yang bab tawassul. Ini halaman 90, mungkin santri-santri kerap ya bisa ngecek lagi di kitab Hujjatul Ahli Sunnah. Ketika cerita tawassul, di antara yang diceritakan Mbah Ali Maksum adalah perilaku ya, bukan sekedar statement tapi apa? Perilaku. Perilakunya Imam Syafi'i atau ahwalnya kalau bahasa halusnya, yang selalu ke makamnya Abu Hanifah untuk tawassul. Padahal Imam Syafi'i itu orang yang secara ilmu sering kritik Abu Hanifah. Jadi ini saya baca ini di halaman 100, jadi tawassul mulai halaman 9 berapa ini sampai halaman ini yang qala sami'tu Syafi'iyya yaqul inni la atabarraku bi Abi Hanifah wa aji'u ila qabri fi kulli yaumin zairan fa idza uridat li hajatun shallaitu rak'atain, halaman 100, waji'tu wa sa'altu wa ta'ala al hajat indahu fama tab'udu anni hatta tuqda. Kanal Imam Syafi'i ayyama huwa bi Baghdad yatawassalu bil Imam Abi Hanifah yaji'u ila dorihi fayusallimu alaihi wa yatawassalu ila Allah bihi fi qada'i hajati. Terus wa yatawassalu Imam Ahmad bi Imamin Syafi'i. Jadi di antara yang diceritakan Mbah Ali Maksum itu betapa Imam Syafi'i yang terkenal sering mengkritik Abu Hanifah dalam tatanan fikih karena beliau tidak percaya ada istihsan. Abu Hanifah berpendapat adanya istihsan, dan kita tahu lah ikhtilafu Syafi'i wa Abu Hanifah itu besar sekali. Tapi beliau itu tahu Abu Hanifah itu orang yang sangat soleh. Abu Hanifah itu kalau ketemu sama orang yang utang beliau itu yang lari bukan yang utang Abu Hanifah, karena takut orangnya itu izin. Jadi kalau ketemu yang utang di jalan itu yang sembunyi itu Abu Hanifah. Kenapa engkau sembunyi? Ada yang utang saya lewat, nanti orangnya malu. Jadi setingkat Robi'ah Adawiyah itu beliau di rumah ada maling itu sembunyi. Ditanya kenapa engkau sembunyi? Malu, gak ada yang dimaling. Malu sama malingnya karena serumah itu gak ada barang yang layak dicolong gitu. Itu Robi'ah dia sembunyi. Itu yang bisa niru itu Abu Hanifah. Jadi wali-wali besar ini ternyata saling menghormati dan saling tawassul. Nah saya berharap tawassul ini bukan sekedar perilaku sosial, tapi memang ada sanatnya. Sehingga terus diceritakan Bali di sini dulu istaqa Umar bil Abbas. Kata siapa tawassul harus dengan Rasulullah SAW? Dulu istaqa Umar bil Abbas. Sayyidina Umar itu tawassul istisqa dengan Sayyid Abbas. Padahal kita tahu Sayyid Abbas ini tidak nabi. Terus beliau cerita sampai Imam Syafi'i tawassul sama Abi Hanifah. Sehingga nggak ada perdebatan itu kan Umar. Kalau Umar kan ada jaminan boleh diikuti karena beliau sahabat. Bali cerita tentang Imam Syafi'i yang tawassul dengan Abu Hanifah. Seargumentatif itu. Sehingga ada cerita dalam sebuah tafsir. Ya saya ulang lagi, ada cerita di sebuah tafsir. Kenapa Nabi Musa ditanya Allah wa matilka biyaminika ya Musa? Ma'ana wa ta'ala a'lam, tentu Allah sangat tahu yang dibawa Musa itu apa.
Karena Allah tahu Nabi Musa itu grogi. Orang dipanggil Wali Maksum pasti grogi, santri dipanggil Mbah Mun pasti grogi. Kenangan saya setiap dipanggil Mbah Mun ya mesti tanya, yang ringan-ringan, wis sarapan ya. Arung sarapan ya sarapan. Pas sarapan ya kan tanduk mangan sing enak, wong santri ora tau mangan enak. Ya enggak pernah ngomong yang penting, ngendikan yang penting. Nah, karena Nabi Musa ini grogi, ini sebagian tafsir. Itu ditanya yang ringan, "Sake iku nggawa apa?" Karena pertanyaannya ringan, Nabi Musa juga ringan. Ya Nabi Musa itu sampai lali, iku pangeran sing ya'lamu sirra wa akhfa. Diterangno. Niki tongkat Gusti. Gunane kathah Gusti tongkat iki. Qala ya aso ya atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arifu ukhra. Oh, tongkat Gusti niki penting Gusti. Nggih nak. Nggih macam-macam lah Gusti. Atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami kangge menghalo kami. Masih terangno terakhir dan yang lain-lain Gusti. Wa liya fiha ma'arifu ukhra. Sehingga akhirnya rileks. Karena Nabi Musa terus ngerti. Ternyata ketemu pangeran itu gak seserem yang saya bayangkan gitu. Pertanyaannya ringan. Itu ada ilmunya. Tapi cerita ini yang versi tafsir ini tidak yang seperti di Manaqibul Ghazali. Di beberapa kitab tentang Manaqibul Ghazali diceritakan di alam roh Nabi Muhammad SAW itu yubahi bi ummati, saking yubahinya sampai ngendikan ulama ummati ke anbiya'i Bani Israel. Ulama umatku itu pinternya atau statusnya itu mirip-mirip lah. Kaf itu ya mirip-mirip kayak ulamanya nabinya Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa itu tersinggung sekali, bagaimana mungkin ulama disamakan dengan apa? Nabi. Sehebat-hebatnya ulama itu kan tidak akan yabluhu darajatan nubuwah atau yartaqi ila darajatin nubuwah. Itu akhirnya ya kalau kamu nggak percaya panggil, yang dipanggil Imam Ghazali. Ya Nabi Muhammad juga nggak mau kalah gitu. Kalau manggil ulama RT ya kalah keok. Gitu. Akhirnya Imam Ghazali datang, ditanya sama Musa, "Mas muka, nama kamu siapa?" "Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i." Itu disebut panjang. Terus Nabi Musa guyu-guyu. "Kamu lama kok ngomong yang nggak penting, ditanya namanya kok penjelasannya sepanjang itu, dianggap itu satu kesalahan. Masa tanyanya nama kok ditanya jawabnya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, kepanjangan itu." Ketika Nabi Musa agak mencibir, agak gimana itu, terus jadi Imam Ghazali, "Kalau ini masalah, lebih masalah jenengan." "Apa itu?" "Yang tanya jenengan tuh Allah ya alamu sirra wa akhfa, dan Allah hanya tanya wa ma tilka biyaminika ya Musa." Harusnya jenengan jawab aso ya titik, bukan kepanjangan. Atawakkau 'alaiha wa syubha itu kepanjangan. Allah tanya yang di bawah kamu itu apa? Yang di tangan kamu. Harusnya jawabnya hanya aso ya. Tapi kenapa penjelasannya sepanjang itu? Sampai terakhir waliya fiha ma'aribu ukhra. Terus pinter tenan kayak gitu. Terus ada Nabi Musa terus bilang, "Ya pinter tenan aja gitu." Padahal kita tidak pernah GR seperti itu, kan kebetulan Imam Ghazali gitu. Kalau yang lain mungkin ya keok lah kira-kira gitu. Tapi ini cerita dalam khazanah keilmuan. Benar yang dikatakan Gus Zofur. Saya termasuk orang yang pernah mondok Lirboyo Pasanan. Jadi setelah saya disuruh nemani Gus Kamil, tahun berikutnya Gus jenengan disuruh. "Pokoknya anakku mbah sak wulan lah kudu tahu mondok Lirboyo. Piye aku tahu ngaji Wakarim." Terus yang disuruh mbaturi Gus Kamil itu saya. Jadi saya pernah 1 bulan tuh di Lirboyo. Karena saya ini santri beling ya, kontraknya pokoknya penting ziarah Bakarim. Biasanya nggak pernah ngaji, ya. Pokoknya gerbar ngisa. Ziarah ya sudah. Ngaji subuh ingat saya sama Gus Imam. Itu dari 17 hari ingat saya ngaji 2 kali. Tapi kalau ziarah ke Bakarim sudah lupa jumlahnya karena memang kontraknya disuruh ziarah. Sampai seperti itu. Dan saking senengnya bangun sama Bakarim saya masih ingat. Ngamplopi salam template itu masih ingat untuk Gus Anwar, untuk Gus Imam, untuk Gus Kafabi, termasuk untuk Gus Maksum. Itu malam-malam saya dijak ngamplopin. Zaman itu saya masih ingat selawewu. Zaman itu kos 1 bulan itu 13.000. Jadi kira-kira kalau 25.000 itu untuk kos 2 bulan. Jadi saya krusnya itu pakai kos. Saya masih ingat Mondok Sarang itu kos 1 bulan 13.000. Berarti kira-kira 500.000 itu di amplopin sendiri sama Bang. Ini untuk Gus War, ini untuk Gus Imam, ini untuk Gus. Padahal Gus Imam ini mondoknya sudah di Mbah Mun. Itu Mbah Mun hormatnya sampai untuk jatah salam template. Nah yang ribet kebalikannya, kita pulang Gus Imam karena melihat Gus Kamil ini putrane Mbah Mun, Gus Kamil disangoni.
Saya juga disangoni karena Gus Imam dulu ngaji juga sama Pak D saya, sama keluarga saya. Itu kata Gus Kamil setelah keluar, mau agak muni gua abal, boten berarti gua aku. Karena ini penting, ini kalau sampai dianggap tukar guling, ribet deh. Jadi ditakwil sendirilah, mau gak muni gua abal ya, boten wis, yes berarti halal. Tapi sama Mbah Mun ya ditanya. Ditanyanya bukan apa-apa karena untuk meneruskan tradisi bahwa kalau kiai ketemu itu ya saling memberi hadiah, saling itu sudah faqaddimu baina yadayna najwakum apa? Shadaqah. Sehingga ketika Krapyak ini punya Bali Maksum alim alama, kemudian melahirkan murid-murid yang juga ibar kayak Mbak Warsun bisa ngarang apa Kamus Al-Munawwir, Pak Bik juga punya karangan Kamus Al-Mu'asir. Saya itu punya semua. Karena ini adalah buah dari bahwa kita ini tidak kalah sama produk-produk yang di sana. Bahwa produk di kita ini sudah cukup untuk mengantarkan orang menjadi alim alama. Dulu Mbah Zubair ke Mekah ya sudah alim alama. Gus Zufur ke Al-Azhar sudah alim. Semua teman-teman kita ke Mekah itu sudah alim semua. Padahal produk mondoknya ya tadi mau digojlok kiai ini, terus mangkel be keamanan biasanya itu. Biasanya musuh besar pondok itu keamanan. Jadi ya bukan berarti gojlok ibunya Gus Maftuh enggak. Biasanya keamanan itu musuhnya apa? Banyak. Itu tradisi keilmuan itu harus dijaga dengan hujjah dan dengan tadwin, dengan pembukuan. Saya punya sekian cerita ya, misalnya dulu kita mungkin iskal itu janggal. Kenapa sih orang Islam tukaran sama orang Islam itu? Sehingga di antara doa Nabi yang enggak dikabulkan Allah, enggak boleh dikabulkan sama Allah, enggak boleh, bukan berarti enggak mustajab. Redaksinya famana aniha, memang enggak boleh. Redaksinya bukan falam yastajib lahu tapi famana aniha. Di Al-Marrah As-Salisa ini Nabi dilarang, yaitu melarang umat Islam itu jangan sampai tukaran sama umat Islam sendiri. Itu kata Allah, ya tidak bisa kata Allah, kalau itu tidak saya kabulkan. Itu dulu guru-guru kita nyontohkan sederhana. Kira-kira kalau saya tukaran wek Gus Zofuru, Mbah Mun luwih ikhlas dibanding ditukari wong liya. Nek ana kakak ditabuk adik, wong tua luwih ikhlas dibanding ditabuk tangga. Barokahnya membaca kita lebih mentoleransi. Kalau ada Mbah Hashim dikritik Mbah Fakih Mas Kumambang, kita ikhlas itu. Tidak dikritik guru PAUD, itu kan. Atau dikritik orang-orang yang nggak bisa ngaji. Artinya ternyata keliru kita bilang kiai kok tukaran. Justru bagus kiai tukaran. Dibanding kiai dikritik guru PAUD atau dikritik orang-orang yang nggak bisa baca kitab. Akhirnya barokahnya baca kita menjadi tahu. Dulu Mbah Mun sering cerita, ini masih cerita silsilah ya. Jadi Mbah Ali Maksum tadi kita tahu di antara guru besarnya Mbah Ali Maksum tentu Mbah Mahfud Termas. Beliau adalah adik dari Kiai Mahfud Termas. Mbah Dimyati ini adik Kiai Mahfud Termas. Itu punya saudara namanya Abdul Razak, juga punya saudara namanya Dahlan. Itu yang membawa Thariqah Syadiliyah di Solo Raya, yang sekarang alhamdulillah diteruskan Gus Wafi. Dulu di antara pesannya Mbah Mun ke saya, hak Wafi kandani kon ziarah ning Mbah Dimyati. Mergo Thariqah Syadiliyah dulu itu yang bawa keluarganya Mbah Dimyati. Jadi semuanya ini masih dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Nah pesan saya karena tadi Mbah Munawwir yang termasuk orang pertama yang bawa Quran, bawa qiraah sab'ah. Kenapa saya bilang termasuk? Karena kalau bilang paling pertama ini nanti butuh data. Dan itu agak kerepotan lah. Tapi yang jelas mimman istahara lah. Mimman istahara yang membawa sab'ah ke sini itu adalah Mbah Munawwir. Terus beliau ngajarkan diantaranya ke Mbak Arwani, pakai kitab Satibi, pakai kitab Nazmus Satibi. Terus Nazmus Satibi itu diteruskan oleh Mbak Arwani, ditulis. Yang nulis dulu Mbah Dola Salam. Bapak saya itu murid Mbah Dola. Dulu Mbah Dola sebelum ke Mbak Arwani ngaji sama Ki Said di Sampang. Bapak saya sebelum ngaji di Mbah Dola sudah hafal Quran lewat buyut saya sendiri namanya Ki Zubaidi. Yang Ki Zubaidi akhirnya jadi menantunya Mbah Ahmad Syuaib. Jadi buyut saya kandung ini namanya Sofia, itu angsal keluarga Lasem, yang adiknya Sofia ini punya adik Badiah yang jadi ibunya Ki Sahal. Terus Ki Sahal punya Mbak Yu namanya Muzayanah, punya di garwa Ki Mansur punya anak Gus Qayyum. Jadi dulu ibu saya, ibunya Gus Sofur, ibunya Pak Maftuh itu semuanya di Lasem. Karena saya dari keluarga Gen ya Lasem, dari keluarga sanad guru ya Lasem. Tapi Lasem Bahdawi itu dulu ngajinya di Mbah Umar Harun di Sarang. Mbah Umar Harun ini menangi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan.
Sayyid Zaini Ahmad Zaini Dahlan ini punya cucu keempat yang hidup di Sedan, terus makamnya di Lasem, namanya Habib Haidar, itu yang nulis biografinya Mbah Maksum. Mbah Maksum bukan Bali, biografinya Mbah Maksum itu ditulis oleh Habib Haidar, namanya Haidar bin Hasan bin Sodaqoh bin Ahmad Zaini Dahlan. Nah, Habib Haidar ini menantunya Sayyid Hamzah Sato. Hamzah Sato itu Hamzah bin Abdullah bin Umar, itu kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibul I'anah. Nah, Sayyid Umar ini yang dulu ngajari mbahnya Mbah Mun namanya Ahmad bin Su'aib. Nah, di antara ajarannya adalah baca kitab-kitab kecil yang bisa dihafal. Dibawalah ke sarang jadi metode muhafadzah. Tapi kemudian lama-lama oleh pondok itu jadi syarat kenaikan kelas. Dulu nggak ada muhafadzah untuk kenaikan kelas ya, supaya orang alim itu harus hafal. Lama-lama dipakai syarat untuk muhafadzah. Jadi semua ini sanad harus kita ingat supaya kita bisa menjaga tradisi. Termasuk tradisi ini kiai seneng jagungan, terus ngomong ra penting. Itu juga sanad. Setahu saya Mbah Mun itu kalau ketemu bapak ya guyon terus. Saya punya kenangan tuh yang dulu agak iskal tuh begini. Ada isu lah, entah isu entah hoax entah apa, ada kaji itu agak beling itu, pokoknya beling lah gitu. Seneng siapa itu, rondo lah apa. Pokoknya beling gitu. Ketika Mbah Mun dilaporin tamu kalau kaji itu beling sama rondo itu. Mbah Mun tanyanya lucu. Lho ayu no cung. Wahyu banget Mbah. Wahyu. Itu bapak juga bakas ayu nih. Dulu saya sekali ini kiai kok bakas wong ayu, bakas budine barang lah kira-kira gitu. Tapi setelah saya tambah alim, tambah ngerti itu, kata bapak gini, ya apik bakas ayu hak, timbang iya, no malah qadzaf. Ternyata seni. Sekali Mbah Mun atau bapak bilang, kaji kok zino, kaji, maka larinya ke qadzaf. Maka menghindari bahasa menuduh, ngomong yang nggak penting. Loh ayu no. Jadi kiai dulu tuh orang sok suci tapi menghindari hal-hal yang jadi punya seni untuk ngelola kehidupan. Orang bermalam-malam jagungan sama teman asik itu kan perlawanan terhadap nafsu kita, syahwat kita untuk mungkin nikmati dugem di bar atau di tempat-tempat maksiat. Itu setan di Indonesia tuh kakuati sama Ki Jawa. Orang supaya nggak tertarik maksiat itu Ki Jawa cukup ketemu kancane masak terong guyon. Gejol-gejolokan zaman mondok, sewengi lulus sangka maksiat, bar wis tutup. Perlawanannya sederhana, nggak pakai tahajud, nggak pakai wiridan, karena Kiai Jawa juga koyoknya rapati potongan ahli ibadah gitu, jagungan gitu. Jadi setahu saya itu pernah lihat Bali itu sekali ketika beliau ngisi ceramah di Mbah Hamid Bedowi, saya masih kecil diajak bapak. Dulu kalau bapak ngelihat Bali sama Mbah Hamid itu mesti nangis, karena dua orang alim bertemu. Yang akhirnya ya bisanan itu Mbah Hamid punya anak Gus Nasih, di sini ada Mbah Nafisa, terus jadi Mbak Salih Hindun itu. Jadi dulu tuh ya guyon terus ketika ketemu. Itu yang sering bodoni Mbah Hamid itu ya Ki Bisri. Ki Bisri itu kalau datang ke Ki Hamid Pasuruan, nak wali tenan aku teko ditatakno mangan. Jadi ukurannya ya. Ternyata sampai sana dikei mangan tenan. Masih belum mengakui, kan nak wali tenan aku iki kiai rung di mobil, dongakno aku di mobil. Sudah kalah satu seri itu masih gak terima. Lalu itu Mbah Hamid akhirnya berdoa, ayo monggo, mugi-mugi Ki Bisri gak ada mobil. Itu setelah didoain masih tanya, mereknya apa merek? Jadi itu Mbah Hamid jawab, ya paling Holden itu, paling Holden. Itu nyari mobil itu ya adalah dapatnya Holden. Suatu saat Mbah Bisri diundang Mbah Hamid gak dikasih bisaroh, karena utangnya sudah banyak Mbah Hamid, Mbah Bisri ini utang tadi, utang doa tadi. Itu ya gak dikasih besar ya, gak mau kesang apa-apa kelambimu kayak aku. Didol sama muhibbinya Mbah Hamid, itu harganya melebihi jatah bisaroh. Ketemu Mbah Hamid, Kang, susu Kang, mergo. Jadi dulu itu rileks, makanya ini yang diceritakan ke Zofur. Sebetulnya kalau kiai-kiai itu bersanad itu ya rileks, hidupnya itu rileks. Karena rileks ini perlawanan terhadap kemungkaran. Saya dulu musyawarah sering sama Gus Zofur usul fikih. Itu jelas di antara yang ditulis Lubil Usul itu. Ya kita tahu tadi misalnya sanad usul fikih, Mbah Ber itu sangat al-usuli Kiai Zubair Dahlan, abahnya Mbah Mun. Punya murid di antaranya Kiai Sahal. Kiai Sahal punya karangan Thariqatul Husul fi Syarhi Lubil Usul. Itu Thariqatul Husul itu beliau ngendikan dalam mukaddimah bahwa saya bisa mensarai ini berdasar ngaji maknani sama Mbah Zubair. Terus beliau mengutip
sarah itu dari kitab Nailul Ma'mul. Beliau ngendikan binus khotin khotiyah ghairi matbu'ah. Dan itu ditemukan di Kiai Mansur di Lasem. Karena Kiai Mansur iparnya Mbah Sahal. Mansur bin Khalil itu diantara katibnya Syekh Mahfud. Jadi semuanya ini sambung. Mbah Ber saking ahli usul fikihnya, kalau ngajar usul fikih itu kalau guyon takriran saya ini lebih memahamkan ketimbang sarah. Ya sudah, terus Mbah Zubair Kiai Fakih, terus Syekh Mahfud. Di sini Syekh Mahfud termasuk orang yang dekat Mbah Munawir, sampai putrane Mbah Mahfud namanya Gus Muhammad dibawa Mbah Munawir, kemudian mondok di Termas diantaranya, terus dinikah jadi menantunya kalau nggak salah Haji Taslim di Betengan, kemudian sekarang juriannya Mbah Mahfud di Betengan. Ini nggak boleh hilang secara seperti itu. Diantara di usul fikih diterangkan, ketika diantara 5 hukum itu ada yang bernama mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan, dan kalau dilakukan ya tidak berpahala, tidak disiksa. Itu ada ulama yang protes nggak bisa seperti itu. Itsma min mubahin ila wa tahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fa'il zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadaf. Tidak bisa, mubah itu tidak ada. Kalau kiai jagungan semalaman, itu Allah ngitungnya itu hada taroka dugem, wahada taroka delok dangdut, wahada taroka kada wa kada. Oh, itu luar biasa. Dan kita ngikuti yang seperti itu saja. Gak usah tahajud, gak usah witir telulas kaya ora kuat timbang gremeng wis. Sewengi jagungan, setan ngenteni kita tergoda maksiat, ternyata maksiatnya sampai tutup, kiainya masih apa? Jagungan. Jadi jagungan saja ada ilmunya bahwa itu perlawanan terhadap tarkul ma'asi. Sehingga bagaimana Anda katakan mubah ini mubah, toh gunanya adalah tarkul haram. Meskipun efek mubah juga bisa tarkul wajib, wae bojo blonjo turu. Karena wae ngrumati ibuke turu. Itu halal wajib. Jadi mubah itu resikonya ya bisa tarkul wajib, bisa tarkul haram. Sehingga kalau sanad ini terjaga secara baik, secara kultur, saya sering juga saguan sama Gus Yofur itu mesti tak niati gitu. Jagungan wong alim iku ibadah, dan menikmati ibadah adalah dabul auliya wa dabul ulama. Kata Imam Ghazali, pada akhirnya waqud buhadatin al-istilzat bil mubahat. Kata Imam Ghazali, pada akhirnya qutbu hadatin, madaru hadatin, pokok dari agama ini adalah melawan kemaksiatan dengan kita menikmati al-istilzat bil mubah. Kita menikmati sesuatu yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti ini itu bisa qasmu dhuhri syaitan, bisa menghancurkan punggungnya setan. Karena kalau melawan setan dengan ibadah ini kadang kita capek selain isra potongan. Tapi nak kangkang neng komplek H gitu jagungan mbek kancane ngenang melarate, mbok ngenang ora sekolah ramunggah kenangan sing ramunggah diarani istiqomah. Gitu kan diarani tulus zaman, kok sing munggah dianggap kesusu. Saya ini punya pondok Quran, kalau ada yang hafal 3 tahun mesti digojlok kancane. Gak apik kesusu itu. Kesusu itu mesti tidak barokah karena tergesa-gesa apa? Hatam. Sehingga yang enggak hatam-hatam itu kayak partai mayoritas. Ini yang partai tulis zaman katanya. Ahli sobri katanya. Akhirnya di pondok gara-gara itu mau guyon, tapi enggak ada stigmasi yang enggak naik. Di pondok sarang itu saya punya temen itu banyak yang sak kelas dengan saya, sak kelas sama Gus Kamil, akhirnya sak kelas dengan Gus Sofur. Padahal saya ini kakak kelas. Saya temannya, Gus Kamil temannya Gus Sofur. Ini anak ini enggak pernah naik. Itu enggak dinyek, enggak dicibir di pondok. Karena guyonan tadi. Guyonan bahwa ini bagian dari bentuk apa? Istiqomah. Nanti yang goblok juga tenang. Karena kiainya cerita, kadang santri goblok ya barokah. Di sini pondok akeh santri ora tau sinau ning omah dadi kiai gede. Selalu kiainya tuh cerita seperti itu. Akhirnya sing goblok ya bangga dengan kegoblokannya. Iya, jadi kiai itu orang yang meskipun guyon ini barokahnya Masya Allah. Dan setahu saya kiai-kiai alim itu ya senengannya guyon, karena tadi guyon itu luar biasa. Bapak saya itu kalau pesan sama saya itu enak ngaji wis guyon nice. Wong ning omah mikir utang, mikir wedi bojo macam-macam, kok ngaji kok jak nangis pisan, nangis ping pindho gitu. Sudah jak guyon ae. Paling gak lali. Dan beliau punya dalil kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Jadi jangan sampai orang ini farah bil maksiat, jangan sampai orang itu. Dan ini yang saya kenang dari sekian cerita murid Mbah Ali Maksum ya senangane guyon. Gojol-gojolkan mbek santri guyon. Ini saya maklumatkan ke semua santri beliau bahwa ini bukan sekedar guyon,
tapi al-istildad bil mubahat. Ini adalah perlawanan terhadap setan karena banyak orang bisa senang tuh kalau nunggu maksiat. Ini bisa senang dengan sesuatu yang tidak maksiat. Itu kayak apa hebatnya? Makanya Nabi itu kalau ketemu sahabat ya sering ngendikan yang ringan-ringan. Ya Umar ma'afalan duher jong mana piye ije. Kalau ketemu anak kecil ya. Nanti ketemu yang tua-tua yang sudah nggak bisa mikir ya cerita-cerita. Saya mohon sekali murid-murid kerap ya. Jangan hanya ngaji fikih. Kalau hanya ngaji fikih itu posisi Abu Hanifah itu seakan-akan nyuwun sewu orang yang sangat tidak ahli hadis. Karena beliau di situ kelihatan kalah sekali dengan Imam Syafi'i. Apalagi di perdebatannya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dengan Imam Syafi'i itu kelihatan sekali betapa Abu Hanifah itu orang yang nyuwun sewu ditinggalkan dalam ilmu hadis. Sampai beliau hanya dapat gelar min ulama ahli ra'yi, termasuk ulama yang kuat logikanya. Juga harus baca kitab-kitab seperti ini. Ternyata di balik Imam Syafi'i mukhalif pada beliau di bab-bab fikih, perilakunya sangat hormat. Sampai beliau tuh kalau tawassul ke kuburannya Abu Hanifah. Dan beliau ngendikan an-nasu fil fiqhi iyalun ala Abu Hanifah. Semua orang yang ahli fikih itu masih anak buahnya Abu Hanifah. Saya berkali-kali cerita, mazhab Syafi'i itu alatut tadhir hanya dua, yaitu alma wa turab. Abu Hanifah nambahi wanar. Alasannya Abu Hanifah orang mukmin yang dosanya banyak itu dibakar di neraka, dan alasannya Allah litadhirihim, untuk mensucikan mereka. Sehingga pikirannya Abu Hanifah an-nar itu min alatit tadhir. Apa yang terjadi ketika bata itu batu bata yang dibakar, di situ campur teletong, campur apa-apa, itu kalau sudah mazhab Abu Hanifah selesai, sudah suci karena sudah ngelewatin pembakaran. Meskipun kita tidak akan kalau kehilangan air terus wudu dengan api, bisa bunyak semua itu. Tapi apapun itu menjadi solusi. Sehingga saya punya kitab namanya Ikhtilafu Malik, Ikhtilafu Malik wa Abu Hanifah atau Ikhtilafu Syafi'i ma Abu Hanifah. Itu kelihatan sekali kalau Abu Hanifah itu nyuruh saya posisinya kalah. Karena yang ngarang orang-orang Syafi'i. Tapi kalau melihat kitab-kitab kewalian, misalnya di kitab Mizan Kubro ini juga sering disebut kisah itu Mbak Ali Maksum tentang Imam Sa'roni. Berkali-kali beliau mengutip Mizan Kubro. Itu Abu Hanifah adalah orang yang sangat mukasyafah. Artinya ketika Nabi cerita air wudhu itu menjatuhkan dosa, tidak ada air wudhu yang jatuh ke kamu kecuali saat itu juga dosa kamu jatuh. Itu beliau datang ke Madharota Kufah. Kemudian beliau bilang sama si orang tua tadi, tub anizina. Orangnya terus bilang atubu minazina. Ada lagi pemuda datang dibilangin tub an ukuki walideka. Terus bilang tub tu an ukuki walidaya. Sampai yang terakhir ada tub an simai alatilahwi atau an samai alatilahwi. Terus tub tu an samai. Ketika orang itu ditanya, kenapa engkau begitu tahu dosanya apa? Saya tahu air wudhu ini menjatuhkan apa. Jadi kira-kira kalau zina mungkin ya batang babi lah. Kalau hanya sekedar melihat mbak-mbak mungkin ya curut atau tikus lah kira-kira gitu. Nak dulu sediluk ya mungkin ya tikus cilik gitu. Nak dulu suwi ya tikus werok itu atau apalah. Pokoknya beliau itu tahu. Tapi anehnya Abu Hanifah apa? Setelah itu dia nangis minta mukasafahnya ditutup. Ya Allah, saya ini mukasafah kok malah menjadi tahu sawatil mukmin. Padahal aturan syariat jenengan man satara musliman satarahu, bahwa enggak baik melihat jeleknya orang mukmin. Minta ditutup. Makanya saya ini bangga ada mukasafah. Makom yang kita sampai sekarang itu makom setelah Abu Hanifah mukasafah. Jadi Abu Hanifah repot-repot mukasafah, minta makomnya ditutup tidak menjadi mukasafah. Dan alhamdulillah kita sudah tidak mukasafah sebelum minta ditutup. Jadi kita ini keren. Keren karena aturannya itu man satara musliman satara huwa, yang tidak tahu aibnya orang muslim maka Allah akan nutupi aibnya di akhirat. Dan kita alhamdulillah barokahnya tidak mukasafah, tidak ngerti aibnya orang mukmin. Jadi kita harus pakai patokan ilmu. Saya ulang lagi, kita harus pakai patokan. Makanya saya tahu betul ketika Kiai Hamid Pasuruan, beliau dulu ngaji Jamul Jame, ngaji Juman, Bali Maksum di sana sama Gus Habib, sama Gus Muhammad bin Mahfud, termasuk mbah saya kandung dulu Kiai Sidik, mbah saya yang dari itu juga ngaji di Termas. Bapak saya dulu Kiai Nur Salim ngaji di Buyut Baiti. Dulu itu kawin juga sederhana, kayak cerita Gus Zofur. Jadi bapak saya kandung itu Kiai Nur Salim itu ngaji di Mbah Baiti. Mbah Baiti itu adik kandungnya buyutnya saya dari ibu. Nah Mbah Baiti itu teman akrabnya mbah saya namanya Kiai Nur Sam, Mbah Nur Sam. Singkat cerita terus
Nur ke Jorabi arat Arabekno itu. Setelah bapak saya ke Badullah mau ditawarin jadi mantu, kata bapak saya kula pun dipek mantu Mbah Beidi. Akhirnya dapat ibu saya itu. Karena ibu saya itu cucu Mbah Beidi, cucu lambung. Jadi mbahnya ibu saya itu Mbak Yunya Mbah Beidi. Namanya Mbak Sofia tadi yang dapat Mbak Idris itu. Yang Mbak Idris ini bin Umar. Ya Mbak Umar yang mbahnya Mbah Hamid, Hamid bin Abdul bin Umar. Kalau bahasa itu Fatimah binti Idris bin Umar. Dulu kecilnya Mbah Idris namanya Abdul Khalik. Kalau kecilnya Mbah Hamid namanya Abdul Mukti. Kalau kecilnya Mbah Maksum namanya Muhammadun kalau nggak salah. Dulu itu orang dulu itu namanya dua-dua karena diganti ketika musim apa? Haji. Jadi ini terjaga. Sehingga tidak ada ceritanya kiai-kiai yang jagongan kemudian santrinya itu yang agak-agak khawatir. Kiai kok sungi-sungi jagongan, gak tahajud, gak duha, itu tidak ada seperti itu. Karena ini dianggap fi'lul mubahat untuk melawan mungkarat. Jadi sehingga di kitab Ikhya diterangkan, kamu jangan ngira orang-orang soleh ketika jagungan itu min ahlil bitolah wa takasul. Itu orang-orang yang pemalas itu enggak. Tapi mereka bisa mengasiki Allah. Bahwa dalam jagungan ketemu teman ya asik, gejul-gejulkan sama Pak Maftuh ya asik. Dan keasikan ini bentuk perlawanan terhadap keasikan harus dengan maksiat. Itu kayak apa kalau kita ngaji sampai seperti itu, termasuk tadi yang diceritakan Pak Maftuh kitab Hunyah. Semoga beliau cerita juga pernah belajar. Saya pernah belajar kitab Hunyah khatam. Itu diantara yang diceritakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tadi kata beliau Al-Jilani dipakai Jim Al-Jilani. Ini agak beda dengan kita. Mbah Zubair itu punya kitab namanya Al-Qalaid Al-Luluyah. Beliau menfatwakan nama-nama ajam itu kamu bebas. Ajamiyun fasna bihi masyita. Sehingga kita kalau punya kiai harus mau qolal ustukhri, sehingga mau qolal istukhri. Tirmidzi juga nasibnya sama. Qolat rawahut Tirmidziyu. Sing sitok rawahut Turmudziyu. Yang satu rawahut Tarmidziyu. Ya karena kita keluarganya Tarmidzi apa enggak gitu. Makanya kata Mbah Mun sama masih ingat. Kata cerita Gus Zofur tadi, adabnya Gus Zofur itu cerita tentang keluarga ibunya. Padahal keluarga ibunya juga orang-orang soleh yang luar biasa. Itu kata Mbah Mun, kowe roh jenenge Imam Bukhari tahu ya. Jenenge sapa? Saya nyebut Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muhirah bin Bardasbah. Lah iya Bardasbah mbok waca Bardisbah yo. Lah cara kene mbok Parmin mbok Parlan. Jadi Bardisbah mbok Bardasbah iku cara kene yo Parmin mbok. Iku rak Mbah Fadl Senori dadi kabeh diwaca Arab. Jenenge Mbah Umar Harun. Dhisik yo wong sarang Mbah Harun mbok Kirun yo ora roh wong dhisik yo wong kuno. Jadi kalau versi Mbah Fadl, termasuk yang pertama bikin nasab Mbah Maksum itu tulisannya Mbah Fadl yang dikutip Habib Haidar tadi. Ya saya seperti Gus Zofur juga mencari-cari hubungan ulama-ulama di Jawa. Itu Mbah Mun itu kalau bicara ya mbahku orang sing jenenge Kiai Serut. Kalau ditulisannya Mbah Fadl itu Sarof. Jadi Mbah Fadl itu fanatik orang-orang alim itu ditulis Arab, kalau Mbah Mun itu Jawa. Dulu tuh ada wali seto di daerah saya. Dulu orang ya janggal, ternyata ada sato itu, kesamaan di Arabnya itu sato. Sehingga kiai-kiai itu ada fanatik Tirmidzi, Turmudi, Tarmidi, Jilani, Jailani karena ajamiyun fasna bihi masyita. Jadi kalau nama-nama ajam semonggo lah baca sekenanya sementing. Cuma mungkin tahqiqnya benar Pak Maftuh tadi, memang di Mu'jamul Buldan itu Al-Jilani bikasri jim, ya sudah kita baca Al-Jilani. Sebab itu kayak Pondok Pelosok Lirboyo itu menurut saya bagus. Orang itu maknani betul sama gurunya. Kalau sarang enggak. Kalau Pondok Lirboyo, pondok yang tadi ternyata keluarga Mbah Munawir sini pernah bisanan, yaitu Mbah Zaini pernah nikah sama Nyai Komariah ya kalau enggak salah, punya putra Gus Habib ya, Pak Toha dan sebagainya. Itu betapa hubungan pondok Quran sama pondok kitab dulu itu enggak pernah terputus. Bapak saya setelah hafal Quran itu dulu ngaji Mbah Zubair. Jadi bapak saya sering ngutip mu'en apa, padahal bapak saya itu terkenal tuh, beliau cita-citanya itu saya ingin hafal Quran kayak hafal Fatihah. Beliau itu sampai sepulahnya sekali. Karena beliau inginnya hafal Quran kayak hafal Fatihah. Termasuk murid terbaiknya Mbah Dullah bapak saya. Itu ya ngaji kitab. Sehingga kata Mbah Mun, jadi Mbah Munawir de mantu Bali Maksum, itu ya sudah dipenggali. Sudah dipenggali dituruti pangeran. Lahirlah seorang Bali Maksum yang membawa. Tadi dulu itu ya Gus Muhammad yang ngaji di Termas, nanti Mbak Arwani sebelum ngaji di sini ngaji di Tebu Ireng. Sehingga Mbak Arwani bisa ngarang kitab.
Beliau ngarang kitab tentang sab'ah, Faidul Barokat namanya. Ya nulisnya ya fasih ya. Saya punya tulisan tangannya Mbak Arwani itu banyak. Saya juga punya tulisan tangannya Mbak Hasyim Asy'ari ketika nyurati buyut saya yang di Damaran itu pakai bahasa Arab. Jadi dulu itu Mbah Ali Maksum juga sama, surat-suratannya dulu sama tokoh-tokoh Muhammadiyah ya bahasa Arab. Nah ini harus kita dengar dari abna, dari bahwa Mbah Maksum kemarin yang diceritakan Gus Zafur di Khol Mbah Maksum, kue kudu belo NU, kudu tetap NU, tapi bukan dengan cara membenci Muhammadiyah. Tadi Pak Maftuh menguatkan sanad itu dari Pak Atabik bahwa Muhammadiyah termasuk ahli sunnah wal jamaah karena sama-sama tidak sabus sahabat, sama-sama ikromus sahabat dan sama-sama bermadhab. Nah soal akhirnya ada beberapa yang usrapati seneng ngaji ini yang agak ribet. Tapi kamu tidak usah ngeritik Muhammadiyah agak seneng ngaji, kayaknya juga sama, kita nggak seneng ngaji juga banyak itu. Jadi kalau ngeritiknya masalah itu kan kita ya agak sama. Ya jadi ternyata di sini, terus ini yang terakhir supaya nggak lama-lama, Bali juga punya sisi keras sekali. Jadi dalam hal-hal yang khas ini di halaman 87 itu keras sekali. Beliau ngendikan wahal bi jununun hatta usdira amri lil mu'minin alla yazuru rasulahum. Jadi ketika saya tadi sudah bilang bahwa beliau sering muji Ibnu Taimiyah dalam banyak hal, tapi dalam banyak hal juga beliau mengkritik Ibnu Taimiyah ketika menafsirkan la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Kemudian Ibnu Taimiyah tidak mentasrekkan, tidak mensunatkan ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengkritik. Dan cara mengkritik adalah ngendikan ulaikal ladzina yuriduna ayyahulu bainahu sallallahu alaihi wasallam wa baina ummatihi fi nakhiyatin. Itu adalah orang-orang yang ingin membuat batas antara Nabi dan umatnya. Saya termasuk terinspirasi makalah Bali ini adalah bagaimana Anda mengkafirkan orang Islam berdasar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiyyu asyaddun nasi syafaqatan li ummati. Wan nabiyyu akhrasun nas, orang yang paling serius supaya umatnya ini selamat. Kemudian Anda dengan hadisnya Nabi mentafrik bainahu wa baina ummati berdasar dawuh Kanjeng Nabi. Itu cek mentalani. Makanya saya itu enggak pernah keras di bab ini. Misalnya nyuruh saya ada santri sarang yang nakal. Itu saya tidak berani komentar karena saya tahu Mbah Mun itu sangat mencintai santrinya meskipun yang nakal. Saya melihat sendiri bukan jari ada santri yang cara pelaturan pondok itu diboyong karena nakal. Itu Mbah Mun ngendikan begini. Ya cung yo ke diboyong itu cara aturan pondok. Nah aturannya pangeran ngger kowe tobat dadi wong apik ya dadi wong saleh. Ya kowe kudu tetep sering rene, kowe tetep santriku dunya akhirat. Soal pondok ya ben ana aturan, ben pancen kowe nakal nemen ya diboyong, tapi kowe tetep wong apik. Jadi karena kita tidak mungkin mentafrik bainahu wa baina talamidhi. Kita tidak mungkin mentafrik baina nabi wa baina ummati karena nabi adalah apa? Asyaddun nasi syafaqatan li ummati. Sampai saking sayangnya nabi itu ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Lho koyo apa baiknya nabi? Ora melok nakal, ora melok maksiat, tapi melok nanggung swargane. Iku waktu gali sampean wis kowe utang gak apa-apa, bangkrut gak apa-apa, sing nyaur bapak. Gua sampean ngono top tenan. Anake yo ngawur tenan maksudnya itu, tapi top tenan. Lah nabi ku umate sing dosa iku umate, nabi sing nyuwun sewu, cara Jawane sing kangelan nyafaati. Karena nabi gak boleh dipisahkan dengan umatnya. Makanya kata Bali Maksum, ulaikal ladzina yuriduna ayyahulu bainan nabi wa baina ummati. Itu mereka adalah orang yang ingin memisahkan nabi dengan umatnya. Masa kita ngafirkan umatnya nabi berdasar dawuh nabi? Itu kan sama, saya benci santri Anwar berdasar dawuh Mbah Mun, padahal orang tahu semua begitu sayangnya Mbah Mun terhadap santrinya. Sama juga kamu benci santrinya Bali Maksum berdasar dawuh Bali, padahal beliau sangat mencintai santrinya. Nah kultur-kultur seperti ini tidak boleh hilang. Kita punya sanad, punya guru, punya keluarga yang sama. Jadi mbah-mbah saya itu orang Tuban, dekat sama posisi Ibrahim Asmorokonti tadi yang diceritakan. Jadi di kampung saya, kampungnya bapak saya itu ada makomnya Siti Syariah, itu mbak kandungnya Sunan Bonang. Dan bapak dulu sering ngajarin ziarah saya ke Mbak Asy'ari. Mbak Asy'ari itu bin Jumadil Kubro, berarti Mbak Asy'ari itu saudaranya Mbak Ibrahim Asmorokonti, gurunya Sunan Bonang. Jadi Sunan Bonang ke Tuban tuh karena disuruh ngaji sama Mbak Asy'ari, Mudin Asy'ari itu yang di Bejagung itu. Jadi ini semua sanadnya itu jelas, aturannya jelas.
Kan Sunan Bonang bin Ampel bin Ibrahim Asmorokondi bin Jumadil Kubro. Lah yang Mbak Ashari ini adiknya Ibrahim Asmorokondi, makamnya di Bejagung di Tuban. Dulu Sunan Bonang sebelum ngaji kemana-mana ngaji di Bejagung itu di Mbak Ashari itu. Terus kemudian Sunan Bonang hidup di Lasem, di Pasujudan di Lasem. Makanya Lasem banyak orang alim karena ya dulu Sunan Bonang itu di antara aktivitasnya itu di Pasujudan di Lasem itu. Wafatnya kila di Bonang, kemudian mau dibawa orang Madura ke Madura, terus diambil Mbak Ashari, pernah mbahnya karena Muammar Mbak Ashari, terus dimakamkan di Bonang. Jadi cara berpikir Mbah Ali ini menginspirasi saya. Kita tidak boleh mengkafirkan umatnya Nabi berdasar dawuh Nabi. Karena apa? Itu yang tidak diinginkan Nabi. Nabi itu inginnya yang di luar itu masuk, bukan yang sudah di dalam dikeluarkan. Itu kata beliau, ulaikal ladzina yuriduna ayyahulu bainan nabiyyi wa baina ummati. Orang-orang yang tidak mentasrek ziarah pada Nabi adalah orang-orang yang ingin memisahkan Nabi dengan. Dan begitu kias berikutnya, orang-orang yang sidik-sidik muni ini kafir, ini sudah enggak benar, inilah yurja khairuhu, itu orang-orang yang memisahkan. Dan lucunya berdasar dawuh Nabi. Makanya semua kalau sampai ngaji Mizan Kubro, ini kitab yang sering dikutip Bali Maksum, ketika Nabi ngintikan laisa minna man ghasyana, laisa minna man latomal hudud wa syaqqal juyub bada'a bid'awal jahiliyah, laisa minna min tilkal khoslah. Semua ulama mentafsiri laisa minna fi tilkal khoslah, bahwa dalam hal itu Islam tidak bertanggung jawab. Masa menipu berdasar dibolehkan Islam, kan tidak mungkin. Semua perilaku yang salah disebut Nabi laisa minna fi tilkal khoslah, bukan laisa minna fayakunu huwa kafirun. Tidak ada satu ulama yang mengatakan laisa minna berarti orang ini kalau menipu sudah kafir. Ketika dosa ya sak dunya kafir kabeh. Siapa enggak pernah menipu? Sekedar pernah. Siapa enggak sering menipu bahkan? Hobi kadang ya rezekinya dari nipu. Lah itu kalau betul maknanya laisa minna terus kafir, semua orang di dunia kafir. Karena siapa sih yang selain Nabi yang enggak, selain Nabi kan enggak mungkin apa? Maksum. Belum lagi menurut teori usul fikih ada nipu yang wajib. Ya kan, misalnya kita orang baik ketemu orang dolim yang memburu perempuan mau diperkosa terus bersembunyi, yang kita tahu, kita wajib nipu apa wajib jujur? Ketika orang dolim tanya, perempuan tadi kemana? Wajib nipu apa wajib jujur? Wajib nipu, karena kalau kita jujur berarti memberi peluang orang dolim menemukan buruannya. Jadi betapa alimnya. Dan ketika kitab Mizan Sa'roni dipakai Bali, dipakai Mbah Mun, saya pernah ngaji Mbah Mun, terus kita tahu maknanya laisa minna fi tilkal khoslah. Sehingga kita tidak mengatakan laisa minna dengan terjemahan letterlek tidak termasuk umatku. Kita tidak akan menambahi fa tafriq fayakunu kafiran, tidak akan selamanya. Karena maknanya laisa minna fi tilkal khoslah. Kenapa kita selalu begitu? Karena enggak mungkin kita memisahkan umatnya Nabi dengan Kanjeng Nabi berdasar dawuh Kanjeng Nabi. Karena Nabi adalah berstatus bil mu'minina raufur rahim. Terus niki dohirke karena awalnya Quran diwaca ngangge tajwid, kita juga harus pakai napa? Tajwid. Tapi sing paling wajib niku mboten usah berlebihan. Sing paling wajib niku pokoke nak kha ya suarane kha. Aja kok wong Jawa nak karim diceluk harim. Nak alhamdulillah diwaca alhamdu. Jadi aneh wong Jawa. Ya tapi apik aneh wong jeneng wong Arab lho. Ya Kang Harim no. Tapi alhamdu. Ngalamin ya Rabbil ngalamin. Aneh apa repot. Ya sewae urip ngono iku. Karena begini, kalau sebagai wong Jawa tulen ya. Memang kita ini ngalami sekian problem. Kalau Anda berlebihan tajwid itu bagus, tapi ning ranah bener nggih, ning ranah bener. Tapi teng ranah tadrijud dakwah. Nggih kula tak ngaji objektif mawon nggih. Jadi ranah itu ada dua. Ada ranah kita ingin bener, tapi bener Anda kan hanya di wilayah itu. Nah, di wilayah itu memantik wilayah yang lain. Makanya banyak perdebatan, misalnya aku gelem makmum wong sing maca Fatihah bener. Tapi kalau berlebihan nanti nganggep syarat saya Quran kaya-kaya urusan Fatihah. Aku gelem makmum wong sing Fatihah bener. Seakan-akan sah tidaknya salat hanya terkait qiraatul Fatihah, maca Fatihah. Nah,
Padahal iso wae Fatihah bener, rukuke salah, sujude salah. Makanya apa-apa kalau berlebihan itu pasti tidak baik. Makanya saya ini termasuk orang yang nentang ilmu spesialis kalau berlebihan, karena nanti ngukurnya pakai sepihak. Saya ono kiai sopan, ngukurnya santri sementing itu sopan. Padahal gobloknya ra karuan. Lah apa artinya sopan gak roh halal haram. Juga begitu, apa artinya Fatihah bener di rukun yang lain salah. Sebab itu tradisi guru-guru kita sudah bener, pondok ya ono fikih, ono tajwid, ono tareh. Sementing aja ono perdukunan. Ya ijazah dukun go syarat ta. Syarat ngekeki harapan. Ketoke santri kok mlarate suwi pura-pura dijazahi cung waca iki insyaallah sugih. Engko anak sugih ya mengembalikan ke kata insyaallah. Aku nek muni insyaallah. Jadi insyaallah iku dhisik iku kalimat sing berkah, saiki dadi kalimat politis. Jadi anggere gak mandi aku ora muni insyaallah. Wa ilam yasa ya mungkin insyaallah. Mulane nasib insyaallah sakniki sakake. Kula mboten nate ngomong insyaallah juara hampir gak pernah karena wis dipolitisasi napa. Misalnya kowe dilamar wong ketok ora cocok nggih insyaallah. Wong ngekek harapan palsu to. Ya bleudus iki napa. Kula sering ngutang Hamdan Kang Ali. Narukan dina iki insyaallah wis tak anggap hitam. Insyaallah wis niat ngeles, niate napa? Nggih. Agak kecuali saya ngomong rai-rai soleh niku muni insyaallah iku eling pangeran terus ikrar mbek pangeran. Tapi nek rai-rai ra soleh iku niate apa? Dan wes. Apa lah rai-rai niku. Ayo jajal wong ditagih utang, muni sesuk nyaur iku uteke iku ngerti kan nek ora ono sing dienggo nyaur. Jawabe apa? Mau apa lah rai-rai ra jelas iku. Nah kula suwun niki kan tanggal 1 napa. Kula mengke maos Muslim bab haji hormat napa? Haji. Kula wasine mboten terlambat kula kan dik dalu kholiyai terus wau saking dalem sekitar jam 12 terus muter mriki lho. Dadi akhire ora negaramu. Muter tok ndi? Iya kan wonten cor ning pundi? Jadi muter ping kalih kula teng Yuwono nggih muter. Teng mriki nggih muter. Gara-gara ngurusi ora jelas ya nganti muter. Tapi kula nek tafakur lho pengiran ya Allah, gak ngilingi titipane Kanjeng Nabi amit-amit tenan. Muter Yuwono ya muter. Teng mriki nggih. Pas teng mriki 1:30, pas medun iki pas 1:30. Barokah. Ya ra dikeramat iso tetep 1:30 bener. Yo terpaksa dan nganggo keramat gak ngono gak tok tenan. Darurat. Kalau terang supaya kita sama-sama fair ya. Kalau Anda terlalu spesialis, jangan-jangan Anda ngukur sah tidaknya sholat itu hanya pakai Fatihah bener apa tidak. Gue ke fanatik tumakninah ngukurnya itu imam itu tumakninah tah ora. Gue tak tasawuf ngukur pakaiannya haram tah ora. Paham ya? Itu ukuran-ukuran yang menurut saya kurang mewakili semua aspek hukum. Sebab itu pelajaran ya mau ya ono tajwid, ono fikih, ono tareh. Tarah itu ya penting, ben kowe nak lali iku ndek alasan. Lho nggih, Kanjeng Nabi ora bener-bener wong, tapi ya tau ditakdir mek pengiran lali. Nabi nanti salat dhuwur rakaat salam. Gue iling-ilingan nak potensi lali iku ada. Sehingga kena lali wong Kanjeng Nabi sing kasih pengirane lali. Pomene aku utange akeh. Kan ndek alasan apa? Manusia. Dados tarah itu penting supaya orang itu gak bayangkan dunia itu sempurna. Nabi sehingga kasih Allah mau ditakdir lali. Bedanya nak Nabi itu ditakdir lali gue percontohan dan carane nak lali gue piye. Nak gue lali beneran. Mau ngono tok bedanya. Tapi kan tetep. Nah nak sunat itu aslinya ya ora usah digenti. Tapi kan kadang-kadang ibadah gue identitas. Misalnya ke semacam banser terus lali kunut kan yuk perkara tenan. Wong semacam banser kok lali kunut. Padahal kunut itu identitas apa? NU. Iku yo kadang-kadang yo saenake dhewe, mestine nak cara fikih, nek kadung sujud jenenge wis talabus bil fardhi no. Wis nglakoni fardhu. Lah nek nglakoni fardhu ora oleh napa? Ora oleh balik ning demi sunat. Tapi ya wis nganggo kalbi banser kon identitas mah. Apa kata dunia macam ngene kok.
Dadi ajare cara fikih cara berpikir ya ora ngono. Saiki wis talabus bil fardhi, rupane sujud ora oleh ditinggal demi sunat saja. Ini gak cerita hukum saja. Dan hukum identitas ora iso. No? Jadi wong yo ngaji, cocok ra cocok ya ngaji. Yes ngaji kaya kula niku padha ora jelas. Penting alime jelas. Timbang kowe penampilane jelas, alime ora jelas. Ngaji ku butuhe ilmune sing jelas, penampilan ora penting. Nomor loro lah. Terus ben ngerti zaman. Jadi spesialisasi itu nanti problemnya kayak hukum itu munhasir. Man kula bolak-balik matur, kula nganti kula nak matur mboten nate teng kene ngarepe jenengan teng pangeran. Kula nu sering wiridan ngarepe, tapi mboten nate wiridan kok jenengan terus gedhek-gedhek ra jelas mboten nate. Wiridan tenanan kula mbek pangeran ngeten kula nak matur, ya Allah, semua ilmu itu di Indonesia alhamdulillah ada sisi ekstrimnya dan sisi ekstrim itu harus kita pakai. Mau tidak mau, sisi ekstrim ini penting supaya kamu ngerti kalau salah itu naif. Ya kalau salah itu ngambil sisi ekstrimnya. Misalnya begini contoh gampang. Misalnya balaghah. Ya contoh nak tak fikih kan karuan ya. Untuk menjadi batal itu kan misalnya kayak sholat gak tertib. Misalnya sujud sik lagi ruku, bariku lagi maca Fatihah. Makanya tertib itu penting karena sekali gak tertib enggak sah. Misalnya wudu ya sama, jangan sekedar tercapainya basuh anggota 4. Sebenarnya wudu yang fisik kan hanya 4 kan, basuh rai, ghuslul wajhi, tangan, mashu ba'dir ra'si, ghuslul rijlain. Yang fisik kan hanya 4. Karena rukun 6 ini yang 2 tidak fisik, yaitu 1 niat, 2 tertib. Kan gak ketok. Jadi yang kelihatan fisik kan hanya. Jadi cara malaikat ngontrol kowe mau papat iku. Kok ketoke wudu ra isih capek. Ora sikil sik. Dadi karena malaikat itu ya deloke penampilan fisik. Kok mlebu masjid malaikat roe mau ikut tok. Kaki kanan sik sampai. Tapi malaikat bagian asr ndeloke atimu. Ning masjid itu golek sandal apa golek ganjaran. Gayane mlakune mlebune masjid kanan sik, jebule njupuk. Iki ora kasil nek wis. Nah, jadi agama itu mewakili sekian aspek. Kue jupuk sisi ekstrimnya. Sisi ekstrim itu orang kalau salah itu masalah kayak ini misalnya orang salah tajwid namanya lahan. Tapi fikih mentoleransi lahan sing la yughayirul makna karena ketika ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Kamu bacaan amta, kamu bacaan amtu. Bacaan amtu fasih, taknya benar, tapi kamu bacaan amtu batal enggak? Batal, meskipun kamu melafatkan tak sesuai makhraj tak. Kita warai cara berpikir ngambil sisi ekstrimnya. Ya tak balenin. Apa artinya kamu bacaan amtu pakai tak yang benar, tapi itu salah karena yughayirul makna, merubah makna kan? Karena yang benar itu mana? Atau an'amta rapati fasih tapi benar. Paham ya? Jadi wong kudu ngaji. Kita ya fanatik tajwid tapi ya fanatik makna, ya fanatik fikih supaya jangan sampai ada orang makhrajnya benar tapi ternyata malah yughayirul makna. Lan adekne muni ya bener kabeh Gus, ya bener tajwidnya bener makna. Ya wis nang ngono kampanyane ojo tajwid tok. Paham ya? Kampanye mojo ya kampanye fikih. Tapi ya kampanye tasawuf. Piye-piye ya elek tenan nak salat nggo media iku ya elek tenan. Ape calonan ben ketok saleh men salat. Wong pangeran digo dolanan niku. Ape dipek mantu kiai ya sebe salat. Akhire keterusan barasar ya salat. Oh manjan geblek permanen. Ya kan yo mangkel tenan wong pangeran kok digodho dolanan. Dadi ngaji ku nyari sisi ekstrimnya. Kowe salah makna yo fatal. Misalnya an'amta mbok waca salah tajwid yo fatal. Alhamdulillah nganggo kha kok waca nganggo kaf. Nah nganggo kaf maknane kematian. Kamat iku maknane susah sing meh matek iku jenenge wong Arab darani kamdun. Al-kamdu. Ya kan fatal.
Wong pujian udah di kematian kan yo repot. Lah bareng mbok salahno sing maca ya ora paham, ya repot kan. Malaikat yo kakuati. Salah kowe iku. Tugale iya kana budu, nak tanpa ketok tasdide iku maknane dawu usamsi. Ya tapi ya mbok salahno wong ya ora paham. Wis repot. Bapak riyen de kanca jenenge Dolin. Bapak itu de kanca Dolin jenenge. Wong sepun sering dijak teng narukan. Bapak nak nimbali Kang Dolin. Iki lho jenenge Kang Dolin. Bapake wong saleh. Pokoke sementing jeneng ana ning Quran. Dadi saking saleh iku pokoke sementing jeneng iku Quran. Yo sakral lafaz Dolin ana ning Quran. Lare ke anak ora apa-apa jenengno setonir. Dadi wong yo kudu ngaji. Kadang-kadang kan kok edae ndekne menawa ilmune mok sak tahap, golek jeneng sing ana ning Quran. Tapi urung khatam. Akhire jupuk apa? Dolin. Menawa suwe-suwe Firaun barang. Kula riyen zaman sekolah madrasah ku yo ono kanca kula sing saking sopan iki jenis sopan tapi rada geblek. Memang sopan tok ya ora cukup wong kudu ana iso ngaji. Sopan kok, saking sopane iku wa qala setan lan dawuh sapa setan. Bareng gurune nyalahno. Lho cung setan kok dawuh niki Quran, Pak. Mergo pas maca Jalalain, maca apa? Pas kon maca Jalalain ning ngarep. Ya wa qala lan dawuh. Alasane Quran. Iki lho wa qala setan lamma qudiyal amru. Nah iku sopan tapi gep. Ane kula suwun apa-apa ku dielmoni. Apa-apa ku dielmoni. Dadi wong ku ben ngerti. Ya napa ben ngerti. Nah, kowe nek kepengin ngaji tenanan njupuk sisi ekstreme. Engko terus kowe isen nak salah iku mau. Apa artine bener tajwide, salah maknane. Kan enggak ngefek kan misale oleh maca tu sesuai makhraj tak, tapi ku lahnan sing yughayyirul. Fikih yo ngono. Tasawuf yo ngono. Kayak ngaji ngeten iki kula kudu ikhlas tenan. Saya fanatik sama tasawuf. Wong ilmu kuwi wae Allah, saiki tak peruntukkan Allah ya sing ikhlas. Wis ora usah ngono disalami templek hamdani ben diutang-utangno to. Disalam templek wong melarat kepengin dosa tapi iku dhuwit jatah beras anake. Jatah susu anake. Bareng salamno templek aku ngono kabar anake kesemper. Mergo jatah tuku susu disalamno templek kiai. Malah dosa tok. Mulane kadang-kadang yen ana kiai kok kancanan wong sugih iku sing bener sakjane cara fikih sing bener. Mergo wong sugih iku sak kliru-klirune sing disalami templek iku dhuwit luwihan. Paham nggih? Kowe ben ngerti fikih, aja nuruti hasud tok. Wong kiai saiki senengane kancanan sugih, seneng kancanan melarat. Kancanan melarat malah cara fikih masalah. Cara ilmu fikih. Wis tak gawe contoh, Hamdan kan melarat ijma ya. Ijma. Mujma'alah to nih. Enggak ada khilafnya sama sekali. Nah Kang Ali sik khilaf ono sing darani khilaf nggih. Dadi melarat yo ono sing mujma'alah ono sing khilaf. Mulane dongakno nggih mundak ning khilaf. Mundak ning khilaf ku mulai duwe keri tuwa terus. Gak nak ning Jawa iku ukuran mulai dianggap gak melarat tuh piye? Di motor. Omah elek. Gak sing tok BLT ukurane apa? Keramik apa omah? Di sing lurah-lurah ya ono. Sing pejabat negara iki. Ukurane apa? Keramik. Piye? Rai gak. Misale omah gak keramikan tak kira ini mlete mlebu ndi. Gak ukurane rai apa keramik apa? Apa? Depane piye? Kersane sugih apa kersane? Cara aku sing jabat gak ukuran rai mlete. Ora rai mlete serantuk BLT. Jadi ning desa iku sering debat. Ana wong iku senengane tuku tanah. Tanahe wombo wong desa-desa iku tane omahe tetep elek. Mergo dekne pikirane iku sing penting di sawah tegah. Ana meh apik kere njen kabeh ayat apa? Kabeh dienggo napa? Omah. Lah maksud iki cerita. Nggih krungu istuke dongakno iki mlebu apa?
Ikhtilaf, khilaf sih aja musmalah sih. Amin. Aja nang suka kira-kira. Jadi kalau terang mboten sampean ben percaya ilmu. Kena apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku diderekno Abu Bakar. Abu Bakar iku sugih. Baru kae sugih, apapun salam template Abu Bakar itu duit luwian. Napa duit? Artinya uang yang enggak dibutuhkan oleh keluarga atau untuk keluarga secara mendesak. Jadi gak ngarah salah. Kalau teng Jogja nggih gak ada Muhibin Sugih, teng Kudus, teng Semarang, teng Budi-budi kalau gak ada Muhibin Sugih. Kalau ya ora kepengin tapi ditakdir pangeran seperti itu. Iku relatif halal. Bahkan nilai mobilnya agak-agak halal. Mergo ya luwian, napa? Tapi misalnya Hamdan duwe mobil tak sileh. Akeh harame, kreditan jatah rentalan. Nak dina iku disileh kiai ora ono pemasukan. Bareng wae kredit, mari tanggal iku digugus bae. Dosa tok. Diapiki wong melarat ngene iki mok dosa tok. Utawa nyuwun sewu wae kerja ning pabrik nderekno kiai 3 dina, krungu kabar di PHK. Musibah tok. Dadi wong aja nganggo rasa kiai kok kancanan wong sugih ra kancanan wong melarat. Kowe iku ora tau ngaji jenenge nganggo rasa tapi ora tau. Wong ku ngaji ben roh hukum, justru dene wong melarat itu potensi masalah kan. Iku dinane dekne dina dramatis, dina nyawa. Angel temen nerangno kowe. Ya hari-harine apa tak dina apa? Dina nyawa, dina dramatis. Tapi nak wong sugih kabeh iku luwiyan. Misale aku disilai mobil wong sugih, wis nggo 2 wulan. Gak ngefek kan? Jajal misalnya melarat sing nyilai mobil kredit. Pas tak go pengajian ditarik leasing. Iya nak api-apian nak nglibatno debt collector misalnya. Dong ya. Lah iku sirine kena apa nabi iku ya kancanan wong sugih ning bab iku Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf. Nak nyakeni wong melarat. Bilal, Abu Hurairah iku tapi ra kanca sing disakeni. Tapi sing jan akrab nabi ya Abu Bakar. Mergo iki gak ada akibat apa-apa. Lan kula nggih akrab Hamdan iku syariat. Sampai naik kelas mboten? Khilaf. Bar khilaf wong kampung debat. Nah, mulai dikeri tua itu khilaf ya. Mulai wong kampung khilaf pun SDWN. Mulai khilaf pun sedaran sugih sedaran melarat. Mobil tua lah, nah Alphard langsung darani sugih lah bocok kok. Apa ukuran mulai khilaf? Bojo loro. Dongakno ora bener ben hiburan. Gak mulai khilaf ya apa? Dia kari tua. Lo nak Alphard kan langsung wong sepakat sugih. Kari tua. Terus apa nih? Apa? Kalau brodol ya. Pick up ya. Terus bojo mulai ning salon niku. Perawatan ya. Bojo mulai perawatan yo ngangkat ya. Skincare. Wah. Ya iku mulai khilaf ya. Lah kok mujma'alah nek mulai inovator baru, iki mulai mujma'alah. Amin. Bojone seramatun. Soale ngaji niat hiburan kowe wong bingung. Kowe nek ngaji niat paham, malah aku kecewa. Agak kira paham. Lah hiburan wis. Soale kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika yafrahu. Wis wae seneng mek pangeran. Isane seneng ngene wis ngene. Kowe seneng ngenteni kelar kaji. Ora kelar-kelar malah gremeng mbek pangeran. Wis ora kelar kaji ra rido mbek kodok kodar. Kula nate disoni tiyang. Gus kula wis tuwa ora kelar kaji gremeng. Mandek Pak, nak mbok terusno tak usir ya. Wis ora kelar kaji ra rido mbek kodok kodar. Wong ora bakat saleh blas. Mau ora kelar kaji ibadah rido mbek kodok kodar. Dadi kena dipurihke dadi kawulane pangeran niku. Lah nek wis ora kelar kaji ra rido mbek kodok kodar iku jare pangeran piye? Fal yakhruj min tahti ardi wa sama. Aja manggon bumiku. Kae manggon dia niku. Lho pangeran nak ngancam wong reman mbek kodok kodar iku piye? Fal yakhruj min tahti ardi wa sama. Aja manggon bumiku. Tak pangerane aku gremang-gremeng. Lane sing rido ya mbek kodok kodar.
Ya sepakat ya kudu rido ya. Sing lagi utangnya akeh lagi masalah kudu rido ya. Utangnya akeh gak rido mbek kodok, kodok iku ora oleh manggon bumine pangeran. Ki ape manggon ndi? Lu planet dhewe tetep ae pangeran ape manggon ndi? Bocah kok ora Jawa. Mulai khilaf apa keri tuwa, pick up apa? Gak mulai tonggo khilaf berdebat. Perawatan ya? Perawatan ketara ya? Ndek bojo wis mulai ning salon sakulan ping pindho wis mulai dianggap sugih. Tapi nek ning salon ping pindho tetep melarat dianggap engkek tok ah. Gak maksudnya nek wis duwe pick up de carry terus bojone ning salon dianggap sugih. Tapi nek kere kok tetep ning salon dianggap cengkeh. Kemana? Shopping. Ning ndi? Delok tah blojo. Mas, umat orang sing jelas. Kula suwun nggih dados kula suwun sing ngaji tajwid ya ngaji tenanan, tapi ya ngaji fikih tenanan. Piye-piye sing marai batale salat ora sekedar salah tajwid tapi ya salah fikih. Lan kula fatwa les pokoke niki anut fatwane ulama dhisik, belajar ilmu cari sisi ekstrimnya. Napa cari sisi napa? Ben kowe roh fatale. Misale wong kok gedeng maksiat. Piye-piye maksiat itu yujibu sukhta wa bisa-bisa kowe dibenci Allah. Kan yo ngeri wong kok dibenci sing duwe donya. Akhire wedi tenan ape maksiat. Umpama wis ditakdir maksiat yo kepenak tobat tenan. Mergo nyari sisi napa? Ekstrim. Ya padha kowe nganti mangan, ora mangan yo mati tenan, gak ngombe mati tenan. Wis kok kowe damuk bojomu meneng ae, gak ngono diusir tenan, kok ngono iku lho. Mergo numpang wae napa? Numpang wae melakukan perlawanan ya diusir kan. Mane kadang akeh wong sopan tak pikir akhlake apik, jebule pancen numpang. Jadi kalau suwun anut kiai-kiai Jawa saya lah, kiai Jawa. Semua pelajaran itu dikasih, ya ono fikih, tajwid, tarikh. Tarikh itu ya penting tadi. Ben kowe nak salah, iku ono sing dinut. Nabi ora wong ra tau salah, mestine ya ora tau lali, tapi ditakdir nanti salat zuhur namung kalih rakaat. Kila asar dari masyhur zuhur. Akhirnya dielingno terus ditambahi. Mulane wonten hadis ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Wae baleni ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Aku sakjane ora tau lali, tapi mek pangeran didesain lali. Ben dadi sunnah carane nyelesekno nak umpama ana lali. Mane Nabi ya nate ditakdir lali. Dia mau bojo nggih nate Nabi. Nggo iling-ilingan nak umate iku sok ben zaman akhir ya digo amu-amuan. Nabi ge sering damuk bojo. Nggih nate dilem teng masjid nggih nate. Sayyidina Ali nggih nate turu masjid. Nak ki eno nyontokno ning ngisor beduk ya repot. Contoh iku sing Wahabi ra gelem masjid pas iku ora ono beduk. Tapi nek Jawa Sayyidina Ali diusir. Tukaran wis. Bariku nganti turu ning masjid ning ngisor. Iku mesti rawine ki ono beduk barang. Barang ki ono dibantah ngumpama wae kok mbok bantah. Kabeh kaum bilisani napa? Kaum. Dadi bayangno ku ya ning ngisor apa? Dadi kabeh wong apik-apik yo ngalami masalah keluarga. Ya ono sing di amuk bojone, ono sing nyuwun sewu pegatan, ono sing nggih kok ada tiang-tiang baik pegatan pancen takdir. Ya gue contoh, nak wong soleh ora kudu sing harmonis. Wis biasa wae, tapi nak iso ya coba gatan nak iso. Maksudnya nak iso iku yo coba, tapi nak dirafak ya piye meneh. Padahal dirafak. Kula ndek kanca, guru. Ya guru alim riyen mucal teng sarang wis termasuk wong alim. Gus kula golek bojo santri jenengan kathah. Moh mari mbok pegat neh. Mergo dekne rabi mau 6 wulan. Aku ora megat Gusti pegat. Dari kula sering disowani kiai desa kadang lagi proses dirafal aku iso dirafal piye. Rabi mek kula niku pun 8 tahun gak tau seneng. Akhire bojo kula sadar nak salah pilih. Dirafak kiai yo. Kiai dirafak koyo apa isine? Terus kowe takok aku piye maksudnya aku piye nglibatno aku apa piye. Cara jenengan sae des putih, malah beneran. Lah wis ana sing seneng kowe, mugi-mugi wonten, Gus. Ya
turuti anak kira-kira ana alternatif, nek ora usah. Nek ora tok ngempet apa? Dan ana alternatif ora apa-apa turuti wae ngono sing njaluk. Kados tese payu kulo. Saake masyarakat terus. Oh, ono wae masalah. Raine rai musibah model-model. Kudu diruwat ya, napa? Ya dadi eling-eling ya ana masalah cari sisi ekstrimnya. Tasawuf ya padha. Misale ngaten Imam Ahmad itu darani salat nganggo saubin makhsub, baju sing digasap ora sah. Imam Syafi'i darani sah. Piye-piye syarat saya salat nutupi aurat apa klambi halal? Ayo jawab ben latihan fikih. Nutupi aurat kan tidak ada syarat sah kok klambi halal. Tapi kena ndelok sisi ekstremnya bener Imam Ahmad, sisi ekstremnya. Tujuannya sholat itu taqarrub ila Allah. Lha wong taqarrub kok nganggo klambi colong. Iku paradok. Lah jajal misalnya ke sowan partai tertentu nganggo baju partai musuhe. Lucu gak? Gak kira-kira wae. Gak kira-kira wae. Lucu gak? Lucu gak? Jadi wong yo malah mikir sisi ekstreme. Jadi kayak ngerti paradoke. Dong ya. Alhamdulillah mulai pinter, sumbut lah aku macet. Duh makmuk saya pinter. Kalau kayak begini hormat kholi ya ngantos jam pinten jam kali 12 menit. Lala rapat iso turu teng dalem. Guyon be anak kula, kalau anak kula tesih teng dalem setunggal sing kalih pun mondok. Isuk melek terus jam pinten isuk berangkat wesel aduh sakit mbah pas saiki buyut. Wong ngene-ngene ngaji pre wis ora jelas mung gelem ngaji berangkat terus jam 10. Tidak jelas itu ya penting ben tawadhu be pangeran. Kowe jelas, malah takabur kabeh. Penting ya masalah sosial wong kudu ra jelas. Baru kaya ra jelas iku kowe berpikir wa in adri la allahu fitnatul lakum wa mataun ilahin. Kowe saiki sugih seneng. Jangan-jangan gara-gara sugih kowe katut babon akhirnya sombong ini itu. Kowe melarat seneng ya aja seneng nemen-nemen gara-gara kowe melarat ra iso ngrumat mbokmu, ra iso ngrumat anakmu, ra iso ngrumat wong sing wajib mbok rumat. Melarat iku ya fitnah, sugih iku ya fitnah. Mulane donga a'udzubika min fitnatil faqri wal ghina. Di antara istiadah kon njaluk fitnahe fakir, fitnahe sugih. Fitnah sugih apa? Rawan katut babon, sapa meneh? Maksudnya nak halal gak apa-apa lah, nak terus apa meneh? Sombong. Napa? Durung tau sugih mulane nyontokno ora pati iso. Lho iki kok ngetes berarti akeh sing melarat e. Cobane juga durung roh. Kowe malah ra iso, yakin ra iso. Tak bedheki cobane juga dok pelo ra iso ngomong. Berarti ora ngroh rasane juga. Gak lho bayangno misale kok Hamdan ujug-ujug ndek Alphard terus tabungane 1 miliar ning tas ku sanggo 100 juta. Dane opo lah yakin. Menawa ana becak serempet. Engko anggere rusak, entek piro, apa? Terus motore Kang Ali kan tua serempet. Gede anyar. Dane opo lae. Ya dadi wong iku kudu roh kabeh sing mbok alami iku dawuhe Quran la allahu fitnah. Fitnah iku mau jong, misale ke sugih kan ya rawan kecoba innal insana la tagha muga arra'ahus takhuna. Tapi ke fakir ya coba. Lah ora coba piye? Termasuk kewajibane wong lanang ngrumat bojo. Gara-gara fakir malah dirumat. Nek wis rondok tambah nemen dadi rumatan. Pertama kok dirumat tok, bareng fakir kesuwen kan guling. Akhirnya dadi apa? Rumatan. Mboten fatwa iki cerita aku. Kowe ora usah tersinggung kok cah wedok sensitif. Contoh. Mulane kula seneng model Hamdan seneng. Tingkat dableke iku wis apik lah. Tatake ngono. Melarat gak loro iku top. Melarat gak loro iku top. Lemu pisan. Ya pokoknya ana sing melarat lemu top kandha kula iku termasuk wong top. Kula cara duwe hak nu tak kei sertifikasi percontohan miskin terbaik. Mergo apa? Lah dadi masalah sosial iku udono la allahu
Fitnah iku mau misale kowe kepen dadi kiai gedhe. Dadi kiai gedhe kiai top, jebule malah saenakmu dhewe. Pengajian kudu panggung sing apik, nek panggunge ra apik komplain. Ya wong kiai kok komplain panggung. Mestine kiai komplain nek ana desa ora ana sing mulang, nek ana desa ora ana pembinaan. Iku komplain barang-barang donya kok dikomplain. Misale kowe iso wae dhe penyakit ngono. Tapi kowe dadi kiai cilik terus engko nang hasud, ya masalah. Jajal iki tes ae. Misale ujug-ujug kang ngali kiai gedhe. Kira-kira Hamdan hasud to? Kira-kira. Misale ujug-ujug kang ngali numpak Alphard. Duwe 100 juta, bojone 4. Rukun kabeh. Ora tambah nek rukun. Iku lho sing ning kene sing ngeklaim atine apik kabeh. Kon deteksi. Nek ora hasute pertumbuhane terus. Kowe lho kanca akrab lah. Hasud gak kira-kira? Hasud tetep. Kula alhamdulillah, Bos. Bantu kula terus. Padahal gak meyakinkan. Dadi ngene maksudnya, niki sing cerita Mbah Mun, kowe dadi kiai gedhe rawan sombong, tapi nek kiai cilik terus engko nang ngasuti sing gedhe. Padha ae Mas. Coba tuh kalau ndek kanca, rawani kancanan wong ayu. Soleh, bocah soleh. Nek soleh contohnya Jo Hamdan. Ya kok Kang Ali ngono lho. Soleh. Dadi dekne di murid tuh elek kabeh. Golek cah wedok sing elek-elek. Mergo nek ayu jare rawan fitnah, mergo ora wong ayu. Bareng kesuwan kula tak. Kowe ku yo padha dene. Lah nek elek piye? Kan gak ngarah seneng. Tapi misalnya direkam pangeran. Kenapa ora seneng elek untune metu rembes. Iku ngenyek wong ya dosa. Bocah kiai kok ilmune separo. Roy ilmu iku nak ketemu cahayu iku sahabat. Ndekne lali nak ngenyek wong elek iku dosa. Ilmu berarti lagi separo. Lah yo nak donya fitnah kabeh, ketemu wong sugih rawan ngathok, ketemu wong melarat rawan nginjak. Ketemu wong ayu rawan syahwat, ketemu wong elek rawan ngenyek. Donya iku nggone fitnah. Mulane rasa dijerok-jerokno. Dunya koyo kula ngaji. Wis ora penting kowe paham ora ora penting. Wong mulai cilik ra paham jute ra piye-piye. Ya baik-baik saja. Pancen pangeran Rahman Rahim. Ya tak warai dadi ning kaya apa apike Quran niki nggih tesih ngaji asas Qur'aniyah nggih. Kaya apa apike Quran ning bab sosial iku ora usah mbok bakokno wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin wong dunya. Mulane ketika Sayyid Hasan damai mbek Muawiyah niku Sayyid Hasan maos ayat aku yo ora roh apa pilihanku piye ora roh tapi iki cara lahir paling maslahat ben ora ono pertumpahan apa darah. Tapi ewa semanten beliau menutup khutbahipun pidatonipun ngendikane nganggo ayat wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Dadi iku nunjukno nek ning bab-bab sosial niku ora oleh ana pakem. Kowe ora oleh misale mentang-mentang kowe wong sugih perfect terus gawe sekolah unggulan sing ngene-ngene ben santri seteril. Lah terus wong melarat oleh ngaji ning. Tapi misale kowe fanatik wong melarat, santri ngurusi sing melarat tok. Lah misale Islam melarat kabeh, terus digo ingkuk-ingkukan wong liya, digo kalah-kalahan agama li. Marat kok mbok syariatno. Lah kok wong Islam digo bal-balan piye? Mergo melarat kabeh. Sing nyariatno kuwi neraka tenan ya kan. Melarat terus disyariatno jumlahe wis ngene akeh. Malah bebok apa? Maksudnya ning bab sosial. Ora usah tersinggung biasa. Ning bab sosial iku apike ning ati kita iku di hati kita masing-masing wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahi. Tapi nak ning bab ubudiyah napa? Kowe kudu milih apa sing dipilihno Kanjeng Nabi. Wis baku salat ya Allahu Akbar, Fatihah terus haji ngoten. Mulane angger bab sosial fikih mesti debat. Kaji misalnya ke wong Mekah, apike numpak mobil apa mlaku. Kowe wong Mekah lho rada nemen-nemen. Indonesia jelas sampe numpak ben kakuati non. Jare ulama sitok ya apik mlaku mergo al-ajr bi qadrit tak. Tapi jare ulama sing akeh apik numpak mergo Nabi ketika haji senajan to parek niku numpak. Ya karena masalah sosial. Bisa dievaluasi secara logika. Tapi nek ubudiyah labbaik Allahumma labbaik la syarika la innal hamda wa ni'mata laka wal mulka. Bisa enggak digenti tahlilan sebagai identitas kita wong NU misalnya.
Ya ora usah ngono le dulu budia kok mbok evaluasi bocah kok. Dong ya. Tapi nak masalah sosial iso mbok evaluasi. Mulane ngaji. Ben roh duduk perkara niku roh. Ngaji mbek wong alim sing macane akeh terus sing gak pati kedonyan, ra pati roh pangkat. Ya ruwet kena wong roh pangkat seneng dhuwit bareng wis rada repot. Lho aku seneng dhuwit, gak doyan kang ali yakin. Roh tok wis nambahi masalah. Kan gak wajah prospek no. Tapi berhubung ikhlas wis prospek ra prospek wis. Ya dadi kula suwun gitu terus kowe ya tajwidul Quran ya ditata tapi fikih ya ditata. Mergo kowe salah tajwid ya masalah, kowe salah fikih ya masalah. Nak semangat tem kepengin salat sing sah. Tapi tasawuf pun ya kudu sing tenanan. Kaya Imam Ahmad bin Hanbal. Darani misalnya salat nganggo pakaian colongan yo gak sah. Ora sae perkarane nggawe paradok. Napa? Wong salat ku niate peparek pangeran kok nganggo barang sing ngadono sangka pangeran. Iku wis anggap ae kaya wong sowan partai tertentu nganggo atribut musuhe. Kira-kira kowe disambut ta dipisoi? Kira-kira. Dong ya. Dadi kabeh ku kowe gawe sisi ekstreme kok ora ketara logika iku ketara. Mulane Allah ngajari logika iku apa jenenge fa'ina tadzabun. Fa'ina tadzabun kuwi ape morondi. Bumi iki wekku. Nek kira anggap aku ora pangeran, aja manggon bumiku. Itu ape piye? Mulane kena kepengin ridho mbek pangeran gampang. Misale urip pemelarat, bojo wani, tangga ora percaya, semua musibah ada di Anda. Tapi kowe kudu yakin ngene-ngene gaweane pangeran. Dan pangeran gawe kowe iku ya direncanakno ora tepakan yo ora. Tetep ada rencana tertentu. Boleh digo rencana percontohan. Percontohan fakir yang bandel, apa? Akhirnya wong fakir setelah kamu menjadi sabar semua berdasar hadal master ini. Percontohan ini. Akhirnya ganjaranku akeh melimpah. Paham ya? Semua fakir yang sabar berdasar master mau. Jadi nganti kiamat tuh untuk investasi terus itu. Bawa bendera. Mulane kula suwun ge sing rido mbek pangeran, sing seneng. Ya sing rido, sing seneng mbek pangeran. Terus syariat itu yo dikawal sak kabere. Wong perintah iku fattaqullaha mastata'tum, sak mampune. Tapi nek ati kudu langsung kudu bener. Mergo ati iku mahallu nazarillah, napa mahallu nazarillah. Allah ora ndelok penampilane, ora ndelok klambimu, tapi sing didelok ati. Wes ngaji Muslim Pak Haji. Sesuk ada tilawatul Quran. Rungokno ngene iki ana musim haji ini kan tanggal setunggal. Ijma' ta mukhtalaf lah tanggal 1 ini saiki. Jare sapa? Hah? Waktu itu matlak cok. Itu matlak harus dira kena aku. Nah, ning Sahih Muslim sing biasa nu nomor iku ngali. Bab haji ngali. Golek iku. Juz 1 bab haji golek juz 2. Juz 2 iku sebab kiamat, donya wis bar. Bab haji. Nomor niku 481. 481. Nggih sinau bab haji guys, sedonga mawon nak kelar haji, nak ora kelar haji Jumatan, wah. Wahidul fuqara. Teng daerah kula nu ana kiai ku melarat. Wes tuyap menawa wahidul fuqara suwone pol. Ngomong sugih kaji pisan Gus. Oh aku tiap minggu jan. Tak takoki lha kena apa? Sekali sugih iku statusnya gak hijul fuqara. Dadi Jumatan kanggo koyo kula niku ora hijul fuqara. Mergo kula ora fakir. Tapi kanggo ngene iki hijul fuqara terus. Karena untuk berstatus haji itu harus fakir dulu. Ya kan apen kaji tiap minggu, berfikirlah, napa? Nah, sekali kayak berstatus fakir setiap Jumatan distatuskan haji. Tapi kayak sekali sugih. Mboten. Berarti top di fakir mek sugih. Rawani itu. Milih ora ya? Lah untuk dikatakan hijul fuqara nunggu fakire atau nunggu kajine? Nggih.
Lah fakir otomatis Jumatane. Kalau ingin Jumatan berstatus haji maka fakirlah dulu. Ya ora fakirlah dulu wis fakir ya. Gak usah dikongkon wis. Ngene iki monggo ngaji Pak Haji dirungokno mawon ora paham sithik seperti itu. Dan Jumatan nganggo sing iki. Kula tak kitab Mbah Fauzan disane barokah. Niki wonten maknonan kang Mbah Hasim. Dados Mbah Fauzan Mbah Bapak niki wonten makna gandul saking Mbah Hasim. Ya maknane sealaman mok loro pancen sing ngaji wong alim. Cara kowe ya bek. Tapi di mana nih? Nganti bab haji jek ana manane lho iki lho contoh. Iki jek ana mana setunggal nih. Dadi yang ngaji tenan. Mbah Fauzan teng Mbah Hasim niki ngaos teng Mbah Hasim. Kula riyen teng sarang paling tenanan nggih maca Sahih Muslim. Mergi teng MGS iki pelajarane mboten Bukhari tapi Sahih napa? Kula niku familiar banget. Delalah teng mriki dalem mriki ora ana sarah Bukhari arane sarah napa? Muslim. Nah, Bukhari wonten, tapi nak sarahe sing wonten namung sarah. Kula gadah sarah Muslim niku kalih. Sing kula sinau ni Sarhun Nawawi sing cetakan Darul Fikr, tapi kula sinau malih teng cetakan DKI. Terus sinau malih niki cetakan zaman apa? Zaman Mbah Fauzan niku kula delok. Al-Matba'ah Al-Misriyah bil Azhar. Jadi riyen kan cetakan paling top Halabi putih. Sakniki kan cetakan paling populer yang DKI ya saiki. Darul Kutub Ilmiah. Apa Islamiyah? Ilmiah. Ini lho. Sing Beirut. Terus niki cetakan iki lho At-Tab'ah Al-Matba'ah Al-Misriyah bil Azhar. Terus yang mengeluarkan sarah itu terus Al Azhar. Saniki Surabaya mun Karoman terus wong wonten. Mboten cerita dadi aman riyen niku buyut kula niku riyen tumbas kitab, buyut saking bapak. Niku adol sapi, montok sarah Ihya. Mahal dulu. Kitab tuh mahal dulu timbang sekarang karena dulu kertas susah, percetakan susah. Kayak haji itu mahal dulu. Mbah kula kandung bapak ibu niku haji entek sapi 16. Berangkate ya Sakban no. Nek kapan? Pokoke riyen nak mbahmu cerita kula niku aku mondok Mekah iku bareng mbahmu haji aku mondok. Mbah kula abah ibu namanya Mbah Sidik. Nah, wis kisah mbok bayangno. Kadang wis tok kono iku musim haji entek. Padahal berangkate suruh mergo tersesat ning pulau opo. Mulane kathah keluarga kula niku haji bareng tok kono ora mulih mondok. Mergo tok kono musim haji entek. Daripada mulih diterusno mondok. Nggih haji berikute kewek mondok. Mosok kiai pengen geng. Lah dhisik ora ono hotel, iki cerita haji niki kan tanggal 1 haji. Sanggep ae niki tanggal 1 Dzulhijjah. Sing khilaf nggih monggo kok anggap ae niki tanggal 1. Riyen niku ora ono hotel. Anane iku Mas Syekh. Mulane ono sing paling masyhur riyen ning Syekh Mukhtar napa? Syekh Mukhtar Sedayu. Dadi riyen niku wong sugih-sugih di omah gede. Terus wong Jawa iku nak haji mboten bayar dhuwit, nggawa narjil Jawa. Narjil Jawa iku klopo. Riyen pas itu ku nggo klopo. Mboten nak nggo klopo pirang-pirang goni. Sak sing sangka goni ya cara Jogja. Rosela cara kene. Kok enggak temen to sini kok. Karung ya. Wah enggak ngono gaya tok terus. Karung ya. Mulane nek di dhuwit dan 10.000 lah dak kok karung. Ben PD dhuwitku sak karung. Ya. Dak kok ngarep omah. Ben ketor. Sak omah. Sak omah. Niku tiang-tiang Yaman sing sugih teng mriku niku seneng disewa kangge napa? Narjil Jawa nak darani. Klopo iku mboh basa Arab apa ya ora roh jare kuno-kuno kok nak darani klopo iku narjil Jawa. Lah iki terus yo do ngalim. Mriki sing lami teng Mekah Mbah Saleh Kang Ali. Dadi buyut kula sing mriki berarti kula generasi kepinten nak saka Mbah Saleh. Kula Ibu Fatimah Sofia Hafsah Maksum Saleh nggih ketujuh. Niku lami Mbah Saleh mriki teng Mekah. Berarti sederenge angkatan Mbah Saleh darat. Jadi angkatan sedurunge Mbah Saleh darat. Niku nggih ngoten niku. Wong Jawa niku pun kathah sing alim teng mriku. Termasuk buyut kula mriki, terus tiang-tiang Bawean nggih kathah sing alim. Terus keluarga kula saking Lasem. Mriki buyut kula niku keluarga mriki angsal keluarga Lasem. Lan kula gadah darah Lasem nggih darah Kudus. Terus pindah teng Sedan, lan kula nggih gadah darah Sedan. Terus riyen teng Narukan, Mbah kula Sidik riyen mondok. Akhirnya sesuai walhasil niku cerita
kabeh wong saleh iku dzurriyatam ba'duha napa member. Mun dadi nek tok jeda terus ngrental. Ngrental unta terus di terus dugi Mekah. Iki rungokno. Engko iki cek bab haji, kula badhe nerangno haji. Lah saiki pertanyaan saiki jog ana rungokno sing ra kaji lah kudu seneng. Wong ojo egois, pepe bakat ra seneng kaji terus ora kelar kaji terus gak seneng kaji. Kuwi berarti gedeng ibadah. Dosa gede. Mbah Mun nak duka mbek wong ra seneng kaji perkara ndekne melarat duka tenan. Kowe nak ra iso nglakoni ya sing seneng. Iso wae kok ketularan ning anakmu, ning putumu, aja pepeh ra kelar kaji terus gak belajar napa. Paling ndak kowe ngerti lah barokah haji ku Ka'bah iku gagah. Kaya apa nyuwun sewu isine wong Islam nyuwun sewu misale. Agama tertentu di tempat suci ruame dikunjungi sementara Ka'bah sepi. Kaya apa isine. Dadi wong fakir-fakir ya kudu matur nuwun mbek sing kelar. Haji piye-piye ku ngramekno Ka'bah. Wong kudu mikir to aja egois. Pepe kira kelar kaji, berita kaji ra mbok delok. Wah. Sesuai ke gedeng Ka'bah terus salat ra madhep Ka'bah. Aneh-aneh. Cok kandhanane angel temen. Dadi kowe nak ra kelar ya aja terus sentimen ngono. Nak ra di omah aja sentimen sing di omah. Dong ya. Terus akhirnya iku ana mikot. Lah haji Indonesia nak menuktune mepet kados sakniki kados sakniki. Ini kok adekan mikot saking kon pakaian ihram saking Surabaya, saking Solo. Saking Barkasi. Mboten malah sakniki mulai teng Indonesia nak semun mepet-mepet diken macak mulai teng Indonesia. Nah, itu dulu perdebatannya gini. Sing rong-rong kaji delok iki kitab kula kan kotak ngoten. Anggap ae Ka'bah di titik tengah niki, rungokno Ka'bah itu di titik tengah. Terus Nabi bikin aturan. Napa bikin napa aturan. Sing sangka niki kene berarti apa? Kidul. Kula nu mari teng Kudus teng Jogja bingung. Ya alhamdulillah kok bingung dadi. Mulai kula riyen teng mriki perasaan kula nak salat madhep ngalor. Nah ning Jogja madhep ngetan. Kula teng putih-putih kok alhamdulillah bingung, kecuali teng kampung kula piyambak. Ya tak nikmati pancen lagi ditakdir. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu tadi telah kita simak bersama-sama ngaji bersama Gus Bah atau Kiai Haji Bahaudin Nur Salim di channel Bolo Ngaji. Mari kita ngaji ya Bolo. Begitu. Semoga ini menjadikan manfaat untuk kita semuanya sehingga kita kedepannya bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik secara moral kita akan lebih baik begitu ya. Kita sempatkan untuk menyimak ceramah Gus Bah di channel-channel yang menyampaikan ceramah beliau termasuk channel Bolo Ngaji ini. Oke teman-teman semuanya, semoga saja kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala mara bahaya dan selalu dijaga istiqomah kita untuk menjalankan syariat-syariat agama yaitu agama Islam. Sampai kapanpun kita tetap beriman Islam kita, sampai kapanpun begitu ya. Terima kasih yang sudah menyimaknya sampai ke penghujung ini. Yang belum subscribe mohon bantuannya untuk menekan tombol subscribe-nya ya, supaya nanti ada notifikasi di perangkat Anda sewaktu-waktu saya akan mengupload video yang terbaru. Silakan Anda untuk menyimaknya lagi begitu ya. Kita sempatkan kita mengaji secara online, kita bisa menyambilnya sambil apa saja, sambil duduk, sambil di warung kopi, atau sambil di mana saja. Oke, sekian dulu, sampai jumpa lagi. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.